Ya, Bang Andi minta syahadat ulang. Enggak, jadi kok gue. Oh, bukan ya. Bang Dewa kayaknya. Jadi setelah gini Bang Juma, laporannya adalah setelah adik Firdaus ini berdiskusi panjang dengan kita, Pak Desugi, Alayub. Akhirnya beliau merasa terpanggil untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu sih intinya. Oh iya, iya. Baik. Kelihatannya saya Begini. kenal deh. Kayaknya pernah Yang saya tadi juga kita diskusi ngobrol, dengan Bang. beliau ini. Tadi yang barusan kita ngobrol di sahabat Yang tadi kita, rungkat. yang tadi rungkat. Oh, Nah, oh iya iya iya. Tadi sore ya. jadi begini Siang. ya. Sementara dia ngasih tahu ke Dewa, tidak kata Dewa. Dia dari keluarga Muslim, Bang. Dia dari keluarga Masya Allah. Muslim. Dia meninggalkan Muslim. Dia meninggalkan Muslim. Poinnya Iya. seperti itu. Dan pada saat dia pembikinan KTP, ternyata KTP itu tidak bisa yang namanya ateis ataupun agnostik. Tidak bisa di Iya. negara Indonesia ini, ya. Nah, dia Iya. memutuskan KTP-nya itu Islam. KTP-nya Islam. Tetapi sejatinya dia itu tidak pernah melaksanakan syariat Islam. Walaupun keluarganya itu adalah keluarga Muslim. Ini Bang Firdaus ini. Dan dia memilih untuk menjadi seorang ateis, agnostik, karena pembuatan KTP tidak diperbolehkan, tidak ada agama, dia memilih agamanya itu Islam. Nah, sekarang dia lebih banyak mempelajari banyak agama. Mana yang mau dia pilih gitu. Ternyata dia menjatuhkan pilihan sesuai dengan KTP dia di Islam. Gitu loh, Bang. Paham nggak, Bang? Alhamdulillah. Iya iya. Memang banyak kayak gitu. Banyak Karena yang. di Indonesia itu kan tidak ada agnostik ya, betul Bang ya? Pada saat pembikinan KTP tidak boleh. Iya iya. Betul. Nah, seperti itu ya singkatnya. Barusan kita sudah bicara sama dia, sudah diskusi di roomnya sahabat Juma yang rungkat, dan tadi pun alhamdulillah maghrib ketemu sama Dewa di sini, diskusi lagi sama Dewa, dan akhirnya dia pun bertekuk lutut sama Islam. Dia pengen menjalankan syariat Islam mulai dari nol. Alhamdulillah. Hmm. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya sudah, itu aja mungkin dari Dewa. Lanjut Bang. Iya. Disenggol dulu Firdaus masih monitor. Masih ini, karena saya lagi ngecas juga takut noise ya. Saya angkat telepon dulu sebentar kali ya. 5 menit ya. Silakan. Nah, Ya. Bukan Firdaus. Siapa? Terus namanya siapa? Dokter. Terus dokter. Anak perempuan pertama. Jadi KTP-nya Islam ya Bang ya, Kak. Yang agama yang tertera di KTP KTP-nya Islam. 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 Ya, tapi Dia tidak pernah semenjak dari menjalankan kecil, syariat Islam. ya semenjak dari kecil ya, semenjak dari balik ya. Ya, justru pada saat kecil dia itu sempat yang namanya ini. Pada saat akhir balik dia memutuskan untuk menjadi seorang agnostik. Jadi waktu kecil dia sempat sholat gitu kan. Tapi setelah akhir balik pemikirannya sudah matang. Dia tidak berpikir soal agama. Jadi dia mau pindah ke agnostik gitu. Dan sampai saat itu dan semenjak akhir balik itu dia tidak pernah menjalankan syariat Islam. Akhir balik itu kan kisaran umur 14, 15, 16, 17. Sekitar segitu. Betul? Salah. Akil balik itu ya sekitar 12-13-an. Oh Udah enggak, cukup. 14, 15. Ya malah. sekitaran itulah pokoknya kalau Ya sudah udah mimpi deh, basah. ditawar kalau nggak boleh ya bawa sana, paling juga ditawar segitu. Jangan ditawar Tanya aja. 30 kucing lagi. Tanya aja Pirsnya ini, dia mulai pertama kali mimpi kering itu umur berapa gitu loh. Oke. Mimpi kering, mimpi basah. Iya, kebetulan teman-teman saya sekarang 24 tahun ya sekarang gitu. Udah punya bini bro? Belum? Ini titik masalahnya nih. Waduh, ya nanti kita omongin Belum. langsung lah.
Belum ya, belum ya. Nggak apa-apa kalau belum bilang belum gitu, nggak apa-apa. Iya, ada Bang Dewa gampang itu. Iya, mudah urusan kalau sama Dewa. Susah. Dewa juga nyari susah ini. Gimana sih? Stoknya banyak tuh Bang Dewa. Saya nggak bisa on cam ya teman-teman, ini saya juga baru 2 minggu kalau nggak salah nih main di TikTok itu. Ya. Teman-teman yang di typing bisa di follow ya Bang Fierce-nya. Mungkin bisa on cam juga supaya lebih meyakinkan gitu. Dikit aja Mas. Alhamdulillah. Jadi ada perwakilan dari Kempo. Kebetulan beliau adalah sensei dari Kempo. Minta nomor kontak Ustadz Kenama Persatuan Mu'alaf Sebalikpapan. Masya Allah. Minta beliau datang untuk mengisi kegiatan mu'alaf. Kita yang diminta ke sana, tapi saya katakan kami lagi sibuk. Ustadz kayak nama aja. Ya udah. Aman lah. Semoga beliau bisa hadir. Amin. Ya udah, mana tadi orangnya malah Iya. sejeda. Halo Bang Fis. Nah itu ya. Sebutkan nama aslinya aja, nama panggilannya aja Bang, biar lebih mudah. Nama panggilan ya? Iya Bang, iya. Bang. Iya. Nama panggilan siapa Bang? Banyak sih. Nah, nama panggilannya Yang itu ada banyak. kaitannya dengan namamu lah. Oh, dengan nama, oke. Nama itu. Panggil saya Ari. Arif di situ ya. Arif. Iya. Oke. Nama Firahin Marwoto, awas lo ya. Monggo Baru Bang waktu. Zuma, jangan ditunda lagi, dipersilakan. Iya, langsung kita pimpin syahadat ya. Ya, tidak ada ini lagi kan? Tidak ada lagi yang diragukan kan? Iya. Siapa namanya? Firdaus? Arif, 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 Arif. Arif. Iya Arif. Arif. Masya Allah. Baik, ikuti saya dalam prosesi meneguhkan iman saudara Arif untuk mengakui bahwa Allah satu-satunya pencipta langit dan bumi, dan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi rasul terakhir untuk seluruh umat manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, yang maha pemurah lagi maha penyayang. asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Jadi saya sampaikan sedikit ya sahabat-sahabat, utamanya kepada adik Arif. Jadi biasanya pengalaman saya membimbing syahadatain itu
orang yang bersyahadat yang diawali dari proses pencarian itu biasanya teguh di dalam memegang akidah. Biasanya istiqomah dan kemudian bertekun di dalam mencari kebenaran di Islam dengan niat yang tulus tanpa ada keraguan. Itu biasanya saya banyak membimbing orang mengucapkan syahadatain. Ada yang seperti dari agnostik ya, seperti dirimu, ada yang dari Katolik, Protestan, ada dari Hindu, Buddha dan seterusnya. Mereka yang prosesnya menemukan Islam dengan cara belajar seperti ada ini, itu insya Allah akan istiqamah. Nah, saya berharap Adinda Arif, begitu Anda masuk ke dalam ajaran yang benar, yaitu Islam, bisa dengan ikhlas menjauhkan segala pikiran-pikiran yang mengganggu akidah. Luruskan kemudian niat untuk mencari ridha Allah. Dekatlah dengan orang-orang yang kemudian bertakwa kepada Allah dengan menjauhkan sifat-sifat tercela. Jadi ada sifat-sifat buruk yang harus kita hindari sebagai muslim, itu dihindarkan. Yang kedua, ketika banyak fitnahan, banyak gibahan, banyak hal-hal yang negatif, meskipun itu benar, menceritakan saudara-saudara kita, tinggalkan. Kenapa? Karena kalau kita sering mendengarkan hal-hal negatif, meskipun itu benar, biasanya hati kita itu kabur. Artinya hati kita itu biasa kotor jadinya. Untuk itu kemudian saya berharap Adinda ini untuk istiqamah dan ikhlas dalam menjalankan syariat Islam. Mungkin selanjutnya kita berdoa untuk adik kita ini. Silakan akhi, tafadhal. Oke, saudaraku sekalian, Masya Allah, Allah menunjukkan kemurahan hatinya. Walaupun saudara kita sudah lama meninggalkan syariat Islam, tapi Allah tetap menunjukkan kasih sayangnya kepada saudara kita, sehingga hatinya dilembutkan kembali untuk menerima Islam. Mari kita berdoa bersama, semoga iman yang baru saja kembali ini dikekalkan oleh Allah SWT. Tentunya bukan cuma saudara kita yang baru saja bersyahadat, dan tentunya juga iman kita, iman saudara kita, anak-anak kita, istri-istri kita. Mari kita berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi di jalali wajhika wa adim sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa nasati minan nar wa angsilhu indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rabb, Tuhan yang kami sembah, ya Allah, Engkaulah tempat kami memuja dan hanya Engkaulah tempat kami meminta, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, terima kasih ya Allah, Engkau telah menunjukkan hidayah-Mu kepada saudaraku, ya Allah, yang selama ini jauh darimu, ya Allah. Engkau panggil kembali mendekat padamu, ya Allah. Ya Allah, kekalkanlah imannya, ya Allah, kekalkanlah iman-iman kami, ya Allah. Engkaulah yang membolak-balikkan hati kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kuatkanlah iman kami, ya Allah. Kuatkanlah kami menjalani kehidupan ini, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hari-hariku berkah, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah lisanku ini asbab turunnya hidayah, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah lisanku ini sebagai penyebar agamamu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, jangan jadikan lisan-lisan kami ini asbab turunnya murkamu, ya Allah. Jangan jadikan lisan-lisan kami ini, ya Allah, jadi penyebab asbab maksiat, ya Allah.
Ya Allah, ya Rabb, Engkau lah yang membolak-balikkan hati kami. Tetapkanlah hati kami pada iman Islam, ya Allah. Jangan cabut iman ini dari diri kami, ya Allah. Ya Allah, tanpa iman kami bukan apa-apa, ya Allah. Tanpa iman tentulah kami ini adalah orang-orang yang lebih buruk daripada makhluk-Mu yang hina, ya Allah. Ya Allah, kekalkanlah iman ini hingga akhir hayat, ya Allah. Ampunlah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa anak-anak kami, dosa saudara kami muslim seluruhnya, ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat saudara yang baru. Itu intinya. Kedua, Mas Arif, kalau ada waktu berbagi nomor telepon supaya kita bisa intens komunikasi. Kalau perlu kita segerakan ketemu. Kamu masih di wilayah DKI Jakarta. Oke, bro? Iya bang. Oke. Kalau bisa DP-nya diganti lah. Kayaknya DP-nya apa itu? Kayak Gordon apa sih tuh? Iya bang, satanik bang. Wih, Ya, satanik. Jelangkung ini bang. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, jadi setelah kita diskusi panjang dengan Akhi Sugi, dengan Dinda Dewa, Bang Handi, dengan teman-teman yang ada di sini, ya adik kita ini dapat hidayah, kemudian untuk masuk ke dalam ajaran agama Islam. Ya, saya kira terus belajar, habis itu masuk bergabung dengan kita di sini, dengan sebarisan dengan para debater Islam, untuk kemudian membantu teman-teman kita yang lain untuk memahami Islam itu dengan baik. Membantu teman-teman kita, menyadarkan mereka, memberi peringatan kepada mereka bahwa selama ini mereka jauh dari ajaran para nabi. Jadi yang datang ke Komal kita itu artinya ingin datang belajar. Kita ajari mereka Bible, kita ajari mereka Al-Quran. Dan itu adalah tugas kita sebagai seorang Muslim. Untuk itu, ya silakan adik Arif ini untuk belajar Islam, memperdalam Islam, dan sampaikan meski satu ayat dari Al-Quran kepada siapapun yang membutuhkan pemahaman tentang Islam itu sendiri. Saya kira begitu dari saya, sahabat-sahabat para dewan guru saya yang ada di sini. Kebetulan kita ada program malam ini untuk menggalang dana untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, dan kita sudah sepakat tadi para teman-teman Kotoni dan juga Bang Dinda Hendra tadi ada nelpon ke kita untuk kita kumpul di Sahabat Suma yang tidak lagi aktif di Komal. Jadi kalau misalnya teman-teman yang ada di sini, silakan tetap di sini untuk menyuarakan kemudian apa yang menjadi pencanangan api untuk menggalang dana untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, dengan catatan bahwa kita benar-benar ada personil yang kita komunikasi langsung di Palestina, bukan hanya sekedar mengirim donasi, tapi benar-benar ada yang bisa kita ajak video call, mengirim video dengan menuliskan kalimat yang menyeruh kepada kita semua tentang apologet Islam Indonesia. Paling tidak kita kibarkan bendera api di Palestina. Untuk itu mohon maaf saya harus undur diri untuk bergeser ke Komal Sahabat Bang Suma, karena di sana tadi kita sudah sepakat untuk
kemudian menyuarakan tentang penggalangan dana ini. Jadi guru-guru saya yang mau tetap di sini silakan, yang mau ikut antri di komal kita di sebelah silakan. Saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat Amoy Mu'allaf. Salam kenal. Mungkin ini yang pertama saya ke sini ya. Insya Allah ke depan kita akan sering-sering sharing di sini. Yang penting saya diizinkan untuk bernarasi. Tetapi setelah saya bernarasi, kemudian narasi saya yang keliru, yang khilaf itu jangan dipublish. Kalau ada yang salah, cukup di japri atau di grup saja. Jangan dipublish karena itu akan memperlihatkan nuansa negatif di luar sana, seakan-akan sesama Islam itu kita saling mencari kekurangan. Jadi makanya kenapa saya itu tidak seperti dulu, sedikit-sedikit masuk komal ini, sedikit-sedikit masuk. Saya sangat berhati-hati gitu. Sangat berhati-hati karena saya tidak tahu saya berdampingan dengan orang yang pro dengan saya atau berdampingan dengan orang yang kontra dengan saya. Karena setahu saya selama ini bercanda bersama, berdebat, berdampingan bersama untuk membela Islam, tapi sekarang tiba-tiba jadi orang yang seakan-akan tidak kenal Bang Suma gitu. Jadi itulah makanya saya sangat berhati-hati masuk ke dalam komal yang saya belum tahu. Karena jangan sampai di sana ada yang tidak suka dengan Bang Suma, tiba-tiba saya GR PD naik ke sana, tahu-taunya di situ ada yang tidak suka dengan Bang Suma. Jadi mohon maaf dengan keadaan yang saya hadapi sekarang ini, ya saya harus berhati-hati untuk mawas diri karena ternyata musuh itu bukan cuma dari luar, ternyata dari dalam juga ada. Karena meskipun niatannya baik, meskipun niatannya positif, tetapi tidak semua orang bisa menerima hal itu dengan positif. Apalagi kita berhadapan dengan musuh, tentu digoreng bahwa kita lagi musuhan, padahal tidak. Kita lagi benci-bencian, padahal tidak. Kita lagi berselisih, padahal tidak. Tetapi karena kita yang membuat ruang itu terjadi, maka wajar musuh kita itu menganggap kita ada kekacauan, padahal sebenarnya tidak ada. Hanya kita yang salah sikap, salah langkah. Ya, jadi tidak perlu kita ingin membenarkan sesuatu, tidak perlu untuk menjatuhkan orang. Kalau kita ingin meluruskan sesuatu, kita tidak perlu mencederai orang lain. Kalau kita ingin memperbaiki hal yang menurut kita itu buruk, tidak mesti kita menyakiti saudara sendiri. Ada cara-cara yang kemudian bisa digunakan lebih berakhlak, lebih beradab. Ya, lebih beradab. Ilmu jangan sampai membuat kita jatuh. Ilmu harus membuat kita lebih terangkat derajatnya. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian, para dewan guru saya di sini. Saya undur diri, saya pamit undur diri karena teman-teman kita sudah standby di sana untuk mengumumkan penggalangan dana untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Terima kasih Bang Handi sudah mengabarkan. Terima kasih saudara saya Amoy Mu'allaf dan semua-semua. Ade Firdaus Arif, tetap istiqamah belajar Islam itu dengan bersanad, jangan belajar sendiri. Demikian ya, saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Gurunda udah hadir di sini Gurunda. Iya, sama-sama Abang. Sama-sama, Masya Allah. Mari saya pamit undur diri. Baik. Ya, Ya Guru. terima kasih banyak ya pada Oke, jangan lupa di tap-tap Laskar Rapi, jangan lupa di tap-tap, di share-share. Ingat, 50k baru Bang Sumanya naik. Virtual yang mana?
Ayo, sudah 11.50 kah baru aku naikin Bang Zuma. Jangan deh, jangan deh. Bahaya. Nggak bisa pakai filter guys, nggak bisa. Kena pelanggaran. Ya, tap layar aja dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak De, Ya, halo. kalau di live kan masalah itu YouTube ini loh. Kalau terlalu vulgar pasti rungkat. Yakin 100%. Sering-sering disebut itu. Dulu pengalaman ya waktu kita ke kedutaan Palestina gitu ya. Waktu itu saya memang belum punya YouTube sih, belum punya channel. Semua kena dolar kuning, bahkan ada yang merah. Apalagi kalau benderanya itu dijadiin thumbnail, selesai sudah. Kenapa ya? Ya kan YouTube itu Amerika pro ini. Wajar lah. Gimana? Makanya kita itu harus bikin aplikasi kayak YouTube sendiri biar nggak ngekor sama kafir. Nah, itu Api dia, nanti ya, Api bikin channel sendiri apa? Bikin aplikasi kayak YouTube ya. Iya. Masya Allah. Gimana ya? Assalamualaikum Ustaz Yuki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oviana. Mana Bang Juma? Aku tinggal duluan. Saya mental duluan tadi. 50k dulu baru dinaikkan Bang Zuma. Waduh. 50k, yuk kejar 50k. Nih saya kejar nih. Ayo, bisa 20k lagi. Semangat. Jangan sampai malam ini kita di report kembali kayak tadi siang. Ya. Emang apa kurang tadi anunya yang tap-tap? Enggak juga, Ki. Enggak tahu juga, enggak ngerti saya ini sebenarnya. Ya. Kemarin yang 5M aja like-nya bisa rungkat. Ini lagi apalagi ini. Iya. Yuk diperkuat Laskar Aki. Laskar Api, mana suaramu? Tunjukkan girohmu. Ayo. Ayo guys, semangat guys. Laskar Api semangat, jangan lupa kopi sama pisang Laskar goreng. Api. Jangan lupa kopi campur masako supaya kita bisa bergadang malam ini. Itu. Malam minggu ini. Asik. Oh, udah 60 itu. Oke, Emang Bang sudah Juma ada 60. di bawah apa? Ada ya, tunggu saya kode dulu Bang semua. Ini sedang di gunung Bang Sadli. Iya Gil, sedang di Bolangi. Mantap ya. Kapan bisa ke sana lagi ya? Gak rindu Aki? Ya rindu banget lah. Siapa yang nggak rindu sama Bang Juma? Rindu banget. Iya. Datanglah lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Zuma. Lagi di mana nih Bang Zuma? lagi di sampingmu. Lagi di gunung. Oh, di mana? Di Bolangi Bang? Yes, di bulan. Wah, rindu saya ke Bolangi. Gak usah nyindir. Nyindir. Ya, sebenarnya saya itu pengen ke sana lagi, tapi kalau terlalu cepat juga nggak bagus lah. Nantilah pas peresmian. Nah, pas peresmian. Iya, pas peresmian. Pas peresmian aja nanti.
Masya Allah. Kalau ngeluyur itu ya paling seneng saya pergi. Tapi kan dilihat apanya sih. Ini Abdul ndak gitu. Iya, Masya Allah. Bang Handi, monitor bang. Bang. Oh, Bang Handi. Tidur Bang ya. Di monitor, tukang kopi kebeli motor, bukan keseruduk motor ya. Handayani, assalamualaikum Ustaz Zuki dari Dumai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tetanggaku. Bis. Ada yang dari Dumai kan Dumai tetangga. Ini hostnya nih orang Dumai nih. Jangan Iya, saya di Jalan Sukajadi di Dumai. Nah, Ada yang noise. ini jadi rencananya nanti gimana ini donasi itu? Apa penghasilan kita malam ini dari TikTok berupa koin kita donasikan atau gimana nih? Kita ajak netizen kita untuk ikut menggalang dana untuk pedulian saudara kita yang ada di PL sana. Oh ya, singkatannya PL aja ya. Iya, Jangan disebut apanya. iya. Kita galang dana untuk saudara-saudara kita PL di sana agar supaya API ini juga mengambil bagian Masya untuk Allah. peduli terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kok jadi sebut juga Di PL, gitu. di Jadi PL. gini, Itu di juragan PL. jagung pengen naik itu juragan jagung. Iya, tadi saya ditelepon sama Akhi Tony. Ini ada untuk ke PL. Gimana? Saya bilang digabung aja, digabung. Gimana kalau kita galang aja, digabung. Kemudian kita minta benar-benar ada oknum di sana yang bisa menyuarakan api di PL sana. Gitu. Kalau perlu ambil batu merah, tulis api di dinding, lalu kemudian divideokan untuk membuktikan bahwasanya gaungan api itu sudah sampai ke sana. Kan api ini di akte pendiriannya kan internasional memang. Betul. Iya. Seperti PL itu akhi. perjanjian lama, Bang. Nggak apa-apa. Nanti diprotes lagi. Dikritik lagi. Itu ada Layubi itu, semprol dinaikin dong. Minta naik dia. Juragan jagung. Itu Bang Juma yang ngasih nama itu juragan jagung tuh. Nah, ini juragan jagung naik nih. Halo juragan jagung, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana Juragan. atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Masya Allah. Amin. Bang Semprol ini udah gabung, nggak ikut gabung di API ya? Itu Belum. anu dia itu juragan kompor tuh. Nanti kalau masuk api tuh yang ngomporin doang kebakar semua nanti Malu-maluin nggak nanti. usah. Malu-maluin nanti. Ada saudara kita yang lama itu entah nggak ada kabarnya ya. Yisaris. Aki Juma, masih ingat Yisaris? Yesaris. Koboi yang tukang gembala sapi. Kok saya jadi lupa ya? Iya dulu di WA itu loh kan ada Yisaris itu. Iya. Iya, betul. Nggak Kenapa ada dia? kabar juga tuh. Iya, Di nggak ada Kalimantan. kabarnya juga gitu. Kalimantan ya, apa lucu, Sumatera itu? Sumatera, Pelihara Jambi. ular juga katanya. Iya, pelihara ular besar-besar itu. Yes, Aris. Iya di Jambi dia tuh. Jambi. Sabil dari Aceh. Kawan-kawan lama entah pada kemana. Yang satu sudah tiada. Enggak ada yang Meninggalkan kenal kita. Semprul nih, Pak De. Enggak kenal Semprul. Bang Zuma juga enggak kenal Semprul. Iya, betul. Orang pakai nama Semprul sih. Ya itu juga.
kenapa diganti ya? Setelah mau diganti lagi ternyata ndak bisa. Nunggu 7 hari. Oh, harus 7 hari. Ongen 700. Assalamualaikum Bang Sugi, Bang Andi dan Bang Zuma dari Ambon. Waalaikumsalam. Semprul nggak dapat lagi. Nggak dapat salam semprul. Allahu Akbar, Masya Allah. Tuh ada yang mau daftar API nggak bisa katanya tuh Bang Andi. Banyak yang mau daftar API tapi nggak bisa. Ketik aja di Google, di Chrome www.apologetislamindonesia.org. Gampang kok, saya kemarin daftarin orang aja langsung bisa kok. Lanjut dulu ya, 5 menit. Iya, iya. Kalau nggak bisa di Chrome, kalian bisa ke akun TikToknya Apologet Islam Indonesia. Di situ di atas di profil sudah ada link yang sudah bisa langsung diklik seperti itu. Betul. Nanti akan masuk ke Google atau ke Safari. Kemudian nanti diisi data-datanya. Di situ ada nama, alamat, tempat tanggal lahir. Setelah itu KTP. kita disuruh untuk mengupload kartu identitas. Betul. Nah, kalau pakai HP nggak bisa, ke warnet ya, ke warnet. Emang masih ada warnet? Enggak. Ya kalau memang nggak bisa, mungkin bisa dicoba dengan handphone keluarga atau kerabat, dicoba aja di handphone yang lain, mungkin gitu. Perangkatnya tidak mendukung kayaknya, kalau memang nggak bisa. Emang sekarang warnet nggak ada lagi ya? Ada masih ya, ada beberapa kota yang sudah nggak ada, tapi masih ada lah, bisa dihitung Di jari. tempat gitu saya aja. ini udah tutup sih. Kalau di sini masih ada 1 atau 2 gitu lagi. Sekitar 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu lah mulai tutup itu. Warnet sudah banget. Udah mulai sepi. Yuk, Oten yang mau naik silakan, nanti dikasih donat. Loh, tapi mau penggalangan Oh. donasi kok naikin noten? Ya, oh gitu, siap. Baik Aki, kita tunggu dulu. Emang perlu naikin noten ya? Pak De, ada yang lucu Pak De. Apa tuh? Bang Zuma ini memang luar biasa ya. Baru tahu. Begini, ceritanya begini. Saya ini main ke rumah teman saya, teman Alia ya, teman Alia sudah berapa tahun ya? Kurang lebih itu sudah 12 tahun tak jumpa. Saya main ke sana, ternyata dia sering nonton TikTok. Yang ditonton itu debatnya Bang Zuma. Debatnya Bang Zuma, dia cerita begini. Wih, ada debat Islam Kristen ini namanya ini. Oh, hebat ini gitu kan. Loh, itu siapa? Zuma. Zuma katanya. Dia kan nggak tahu kalau saya juga main YouTube kan. Dan dia juga nggak tahu kalau saya juga ini kan kenal sama Bang Zuma, ya pura-pura nggak tahu saja saya. Ya setelah ini setelah cerita panjang lebar tentang Bang Zuma, kamu mau ngomong sama Bang Zuma, tak bilang gitu kan. Loh, kamu kenal? Oh, Bang Zuma itu guru saya dari 2016, tak bilang gitu kan. Saya perlihatkan nomornya, saya telepon Bang Zuma, dan belum punya kesempatan, belum ditakdirkan oleh Allah ngomong sama Bang Zuma. Begitu ceritanya. Oh, nggak diangkat sama Bang Zuma? Iya, nggak diangkat, mungkin beliau lagi sibuk gitu. Iya. Weh. Ketemu ya, sekalian ini juga sekalian promosi channel juga. Ya Allah, ternyata teman saya banyak yang tahu Bang Zuma. Aduh, Masya Allah. Ya sama kayak saya di sini kan. Waktu pulang dari Makassar yang pertama itu, saya ke pasar kan. Sini pahlawanku katanya kan. Pahlawan apaan? Saya bilang, ini pahlawan di dunia maya ini, kata dia kan. Maksudnya, lah kamu kan terus ikut debat, kok tahu? Saya itu terus mengikuti. Apalagi Bang Zuma itu, orangnya itu seperti apa sih? Makanannya itu apa, kata dia kan. Kok
apa-apa tahu. Semua jawaban bisa dia jawab, semua pertanyaan kata dia. Ya orangnya biasa aja. Apa namanya? Lemah lembut sesama muslim, saya bilang kan. Ini cincinnya nih, saya pamerin. Ini cincin dari beliau. Wah, keren bisa jumpa sama Bang Juma katanya. Di sini aja lebih terkenal Bang Juma daripada saya, gimana sih? Menyakitkan itu, bagi saya sangat menyakitkan. Orang sekampung saya malah kenalannya Bang Juma, bukan saya gitu loh. Itu menyakitkan itu. Sabar lagi. Akan ada waktunya nanti akhir juga. Akan ada waktunya. Ustadz Sugi apa ini? Ustadz Sugi Yesaya 36:12 bisa tolong bacakan itu, maksudnya gimana ya? Itu kan kasih kiasan atau sebenarnya? Aduh, nggak ada oten, saya disuruh baca itu. Janganlah nggak ada oten, jadi monolog nanti. Kata Bang Zuma kita tetap diskusi, nanti cuma informasi aja. Terus di gitu, boleh, nggak apa-apa. Siap. Jadi kalau ada oten yang mau naik silakan, kita tetap berdiskusi sampai subuh, sampai pagi. Ustadz Sugi juga terkenal kok, alhamdulillah. Donasinya itu dikirim kemana? Ada orang di Palestina, di PL. Oh, langsung ke sana ya? Ya, ada orang kita ada di sana. Ini maaf ya, yang komen harus naikin OT yang atas nama akun Tank. Ini dari tadi siang dia bilang saya mau mualaf, saya mau syahadat, dan sudah saya naikin tapi nggak pernah mau naik. Dia hanya di komen saja guys, nggak berani naik. Naik tank. Atau hanya bercanda aja kayaknya di bawah komen kayak gitu. Ustadz Sugi juga tidak kalah hebat, pokoknya semua tim, Masya Allah. Terima kasih atas pujiannya, kembalikan kepada Allah. Mengapa kamu berkata aku hebat? Tidak ada yang hebat kecuali hanya Allah saja. Kata Yesus begitu. Saya ikutin dong. Masya Allah. Bang Abdul Amir. Dipuji jangan terbang, dicaci jangan tumbang. Ini mau naik nih. Oke, saya naikin. Saya asli Blora, cuma tinggalnya di Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang laba-labanya wis entek apa? Allah. Pak Amir, laba-labanya Ya. entek. Laba-laba apa itu? Ya tadi kayaknya ngasih laba-laba. Wis entek pade katanya. Ya wis lah wis entek. Pasrah aku. Salam dari Purwodadi Pak D Sugi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Purwodadi itu saya punya kenangan ya. Tahun 92 sampai tahun 94. Tiap hari Minggu itu saya naik kereta api dari Randu Blatung ke Purwodadi, tepatnya di Desa Ngerandah. Itu setiap malam Minggu saya ngelatih silat di sana. Tahun 92 sampai 94, 95. Ya 95. Dari 90 lah sampai 95 itu. Di Desa Ngerandah, nanti turunnya di stasiun Jambon. Nah, itu. Nanti jalan kaki ke arah barat. Kalau saya dari mana, Pak De? Dari situ Bondo tak iya. Jember. Silatnya apa Pak De? Oh, silat saya dulu Cempaka Putih sama Tapak Suci. Yang lama di Cempaka Putih. PSHT ya, salam persaudaraan PSHT. Ya.
Bang Zuma asal Madura, Bang Zuma. Oh, naikin noten. Ya, karena kalau ada nanti dinaikin ya. Ya, ini Ya, lagi host. cari Oten. Bang Sabar Zuma ya, dari sabar. Madura atau dari mana, Bang Zuma? Bang Zuma dari tadi. Malah Bondowoso hadir. Emang di Bondowoso ada Oten ya? Yang mana? Yang mana yang di Bondowoso nih, Pak De? Itu tadi Suruh Mualaf DM. Bondowoso hadir katanya. Udah Suruh DM udah- saya, Pak De. Hah? Suruh DM saya. Suruh DM saya Ah, kalau mualaf DM yang dari tuh, Bondowoso. DM Bang Al Ayubi. Yang mana, Pak De? Entah tadi udah ketimpa-timpa, udah jauh. Tadi saya sekilas baca. Oh ya, yang mualaf dari Bondowoso DM saya lah, DM Semprul ya. Salam keluarga mana tadi? IKSPI. Ya, salam Bang. Ikatan apa ini? Kerasakti ya. Pencak silat Kerasakti ya, IKSPI ya. Hadiah naik hadiah. Jangan nyembah manusia aja terus. Kok naik hadiah? Bang Juma itu dari Makassar. Masa belum ada yang tahu sih? Ini pasti baru baru gabung di TikTok ya. Senayan hadir. Salam dua latu-latu. Terima kasih Pak Agus. Merpati putih Bang, Masya Allah. Ya, apapun cabang olahraganya itu hanya sebagai cabang olahraga, bukan untuk gaya-gayaan ya, untuk bela diri. Enggak perlu terjadi kamu PSHT, saya merpati putih terus berantem, nggak boleh seperti itu. Itu jadikan cabang olahraga. Naik Teng. Akan ada Bang Juma juga kok. Tolong sampaikan ke Bang Juma, aku darah Polman hadir, Papua Aduh, hadir, kepala Samarinda hadir, Bekasi hadir. Masya Allah. Papua hadir. Bang Zuma lagi isi amunisi, sabar guys. Ya dinaikkan dulu, siapa yang mau dinaikkan? Kalau ada yang minta naik, naikin aja. Itu minta naik sih, siapa itu namanya? Hadiah Manado tadi, hadir. hadiah. Riau hadir, Batam hadir, Ada Yosi nih, naik. Manado hadir, Aceh hadir. Nah, selamat malam Bang Yosi Noya. Selamat malam, abang-abang yang ganteng. Mana yang ganteng nih? Selamat malam. Yosi. Salam Buka lah. Ipsi. Bang Yasinoya nih Kristen atau Islam Bang? Kristen. Ya, Kristen. I'm Tapi Christian. menuju ke Islam dia. Alhamdulillah. Haleluya. Belum terbuka aja. Oke Bang, jadi ya Bang Yasinoya saya informasikan untuk yang Oke, berusaha baik. melakukan yang benar, bro. Oke Bang, jadi gini Bang, setiap Kristen yang naik di Komal ya sahabat Bang Zuma, saya kasih donat dulu Bang ya. Waduh, kopinya? Bang Noya. Ya, Bang Noya. donat dan kopi. Bang Noya. Kan dalil semua kan merujuk ke PL kan yang kitabnya Yahudi ya. Oh, ini Bang Amir ini. Ya, siapa lagi sih Yosi? Masuk nggak kenal saja kok. Tunggu, Bang Amir, ini maaf, ya, Bang Amir ini sudah daftar di API atau belum? Ya udahlah. Oh gitu. Tapi dilihat dulu, aku pertama kali saya ini daftar itu. Kita malam mingguan ya di Komal ya. Malam mingguan Iyalah, di TikTok. daripada malam minggu di jalan juga. Jadi gua di pinggir jalan. Jadi gua ini di pinggir jalan di rumah loh. Malam mingguan di TikTok begini.
Ya, terima kasih. Sebelumnya Di Bang jalan ini, Yasinoya, di rumah, di rumah, Wih, di tempat orang, sih. masih di tempat orang, di rumah. Katanya, kita lagi buka warung. Yosi, Wede. ini ada yang noise ini Bang. Tunggu saya coba mute ya. Apa saya yang noise? Aki kayak yang noise Aki. Ya, Aki Sugi yang noise ternyata. Bang Yosi tinggal di mana, Bang Yosi? Gua tinggal di Jakarta. Oh, Jakarta ya. Buka warung malam-malam memang. Enggak, ini lagi ada beres-beres aja. Ini belum buka, masih ada beres-beres aja. Oh, sembako tak, Bang? Enggak, jual makanan kita. Tapi yang halal ya, yang haram. Iya. Itu kalau udah mikir halal haram ada tanda-tanda itu. Oh memang, saya nggak makan haram bro. Saya kan Oh. Kristen nggak makan haram. Advent ya? Ya gitulah. Oh, satu ini ya dengan opung saya ya. Siapa opungnya? Lawan debatnya Zakir Naik. Tidak minum Perkenalkan. kopi, tidak makan babi, tidak makan anjing, tidak minum anggur, tidak merokok. Ah, itu dia. Irit banget opung saya itu, irit pokoknya. Oke. Emang enggak saya ini tanya nih serius nih. Kata Lamson Naibau tidak minum teh, tidak minum kopi kan gitu. Emang di Alkitab ada ya, nggak boleh minum teh sama kopi? Saya cari-cari kok nggak ketemu sih. Dia Nggak cari ada, sensasi nggak ada. saja. Hah? Cari Nggak ada. sensasi saja. Nggak ada. Nggak ada. Oh, Tapi nggak ada. kenapa dikatakan seperti itu? Karena kembali ke tubuh kita sebenarnya kan. Tubuh kita ini kan kalau bagi orang Kristen kan ada bait Allah yang nggak boleh dirusak, nggak boleh dikotorin, harus bersih. Gitu. Makanya harus jaga makanan yang sehat, butuh olahraga kan supaya tubuh kita terjaga sehat gitu. Tapi Saya kan sih- Yesus minum anggur, Bang. Ya, anggur sih sebenarnya boleh ya, anggur. Oh, Tapi boleh. Bukan untuk mabuk ya, mabuk. Kalau sampai mabuk ya jangan. tapi itu siapa yang minumin Yesus anggur sampai langsung selesai? Itu tentara Romawi itu. Langsung selesai. Jadi minum anggur itu boleh ya. Mana lebih bahaya? Anggur atau teh? Teh sih. Teh itu kalau sering minum teh itu bahaya karena dia kena di ginjal nanti. Coba perhatikan juga ya kalau kita buat di teko itu teko itu kan hitam dia. Boleh. Ya, Kalau susu boleh, Bang, susu, Bang. Ya, Susu boleh enggak susu? boleh. Oh, boleh susu ya. Susu sapi tapi ya, jangan susu babi ya. ya Aki dan abang-abang semua, karena kan kita nanti akan ada pengumuman untuk donasi untuk PL, tapi sebelumnya karena belum ada yang mau disampaikan, jadi kata Bang Zuma kita dimulai aja diskusinya. Dan kemudian saya juga mau menginformasikan, jadi untuk di sahabat Bang Zuma ini komalnya dikhususkan untuk yang apologet atau debaters yang sudah terdaftar di API dan menggunakan foto profilnya menggunakan logo API. Jadi untuk abang semua, aki-aki semua yang tidak menggunakan foto profil menggunakan logo API, mohon maaf sebelumnya saya turunkan dulu Bang ya. Waduh, kena gusur lo, semprol. Nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa, Bang, ya, nanti nggak bisa aplikasi tadi- bikin foto, tak kirim sama si ini nggak dibikin. Kirim aja nomor ke saya, Bang Amir. Iya, Kirim aja nomor apa fotonya ke saya, nanti saya editkan. fotonya. Oke, siap. Apa bisa Siap. Nanti kirim ke grup ya. bisa besok? Enggak, ke nomor WA aja langsung. Oh iya. Oke, sip. Nanti kirim sebentar lagi. Oke. Bisa itu. Izin pamit Bang Zuma, Pak D, Bang Handi host. Yuk, assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini lebih terus dari blokir permanen kayaknya ini.
Jadi kita punya bro Ustadz Sugi ini ternyata pencak silat dulu ya, pencak silat pelatih ya. Iya bang, iya bang. Berarti salam dari IPSI ya. Ya. Oh bang Yosi juga pencak silat rupanya. Dulu. Dari apa bang pencak silatnya bang? Dulu kalau di Tondano itu macan kumbang. Oh macan kumbang ya. Itu termasuk silat nasional. Iya. Oh iya. Tapak suci ada, sering ketemu kita dulu tapak suci. Oh pernah ikut tapak suci? Itu teman. Oh teman. Kirain pernah ikut tapak suci. Kalau teman-teman di kampung Jawa, Tondano itu mereka tuh tapak suci banyak. Raja Wali Sakti. Itu. Bang Zuma suaranya agak kecil bang. Coba. Jadi dia punya gaya sendiri. Oke aman. Punya bunga-bunganya sendiri kan kalau kayak tapak suci ya. Selalu tongkat sakti. Kalau kita macan kumbang bang. Kalau di Tondano itu macan kumbang. Oh macan kumbang ya? Ya, macan dan kumbang. Jadi gayanya itu macan dan kumbang. Mana Bang Amir nih? Belum ada ngirim foto nih Bang Amir. Bentar. Ini mau tak kirim ini. Bentar Bang Juki. Ini sudah tak kirim. Mau tak kirim. Ya siap. Tapi gua lagi nggak mau diskusi malam ini, nggak mau debat. Lagi mau syahadat. Ya udah syahadat aja langsung. Langsung syahadat. Gimana aja sih? Kaum bersyahadat juga nggak kehilangan Yesus. Santai. Kan malam minggu ngobrol-ngobrol. Oh syahadat juga nggak kehilangan Yesus. Tapi kalau memuliakan Yesus lagi. Gua lagi nggak mau debat hari ini. Oh ini. Di kick lagi. Baik, kalau jadi untuk Bang Yosi kalau tidak ingin berdiskusi, nggak apa-apa ya kalau gitu saya turunkan Bang sebelumnya. Karena kita kalau ada yang mau naik, mau berdiskusi naik aja nggak apa-apa. Buat turun kalau ada yang mau naik. Diskusi. Ya ini sudah ada 2 orang yang mau berdiskusi. Terima kasih sebelumnya Bang Yosinoya. Selamat malam. Ya. Gantiin aja kalau ada yang mau naik. Ya, selanjutnya kita sudah ada kedatangan tamu nih, ada Christian Klikur. Selamat malam Christian. Wah itu Muslim itu. Ini Muslim ya? Katolik. Muslim atau Kristen Bang? Katolik. Kenapa? Oh Katolik. Abdul juga, Pak mungkin boleh diganti dulu Pak ya untuk foto profilnya menggunakan logo API dulu sebelumnya, nanti baru saya akan naikkan lagi kembali. Oke. Oh Bang Amir. Oh ya. Baik, iya. Makasih sebelumnya Pak Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini lebih tegas dari blokir permanen ini. Iya ini. Wah gawat ini Bang Satli ini. Gak peduli pokoknya. Iya benar. Iya benar. Oke, Bang Christian Katolik ya. Jadi untuk akun Sahabat Jumat, setiap orang Kristen yang mau Protestan ataupun Katolik kita berikan donat terlebih dahulu bersama dengan kopinya. Silakan Bang Christian, ada yang ingin disampaikan sebelumnya? Oh. Ya, Bang Christian. Waduh, dikasih donat langsung turun. Ya udah nggak apa-apa, kita sedekah. Selamat malam, Bang Guntur aja. Selamat malam Bang. Iya Bang, Islam atau Kristen Bang? Saya Kristen Bang. Oh Kristen, baik. Saya kasih donat dulu Bang ya, sama kopinya. Boleh. Makasih. Sama-sama Bang. Ada yang ingin disampaikan Bang? Mau tanya-tanya sama Bang Suma nih. Oke, baik. Silakan Bang. Selamat malam Bang Suma. Terima kasih Paduka Hendra. Semangat malam. Abang Suma di mana nih? Gimana Bang? Saya di Makassar Bang. Oh, di Makassar. Makassar. Siap.
Kota pinggiran di bagian Eropa Timur. Oh, belum. Beli kopi. Bang Suma yang pernah dulu live di Wisma kah hotel ya? Wisma Hotel. Iya, saya nggak tahu Wisma kah hotel pada saat itu, tapi saya pernah lihat live. Kapan itu? Iya. Agak lama sudah, pas ada tamu datang. Oh iya, itu saya bang. Oh iya. Iya, gimana? Saya pernah lihat live-nya dulu. Iya. Mungkin ada yang mau diperbincangkan barangkali terkait dengan materi pada saat saya live atau apa bang? Enggak. Cuma sekedar memastikan aja jangan sampai salah orang, Suma lain baru kita pikirnya taunya Suma lain. Gitu bang. Oh iya siap. Selamat malam buat semua teman-teman yang di sini. Saya tanpa melihat dari komunitas mana, hanya ada teman tadi yang turun itu, yang dari Manado itu, dari siapa tadi ya? Yang teman Kristen katanya tidak makan babi, tidak minum kopi, teh. Advent. Nah itulah yang saya pengen sharing sama dia, tapi terlanjur turun. Artinya di Kristen juga memang banyak aliran, bukan hanya Kristen dengan Katolik, tetapi Advent masih ada juga bang, masih banyak aliran itu. Dan ya minta maaf kepada teman-teman yang ada kalau kebetulan mungkin satu aliran, tetapi kayaknya kalau di teman-teman Muslim, kan ada teman Muslim juga yang sesama Muslim tetapi mengkafirkan sesama Muslim. Ada ya Bang Suma? Muslim mengkafirkan Muslim saya belum pernah temukan Pak. Ada begituan? Biasa saya dengar, saya kan biasa dengar juga ceramahnya Ustadz, banyak macam dasratif apa semua itu. Sering dia soroti, dia bilang siapa langsung aja sebut namanya bang. Biasa saya sebut, saya lihat di pengajian sering ada itu, saya lihat dia bilang siapa ustadznya. Tidak usah sebut inisialnya lah bang. Ya, berarti kawan arang. Mungkin sholatnya arahnya mungkin lagi. Jangan berbicara sampai... mungkin. Jangan berbicara mungkin. Siapa? Buka aja pengajiannya. Udah sholat. Buka aja. Yang mana? Yang mana? Ada. Ustaz Lapi itu sekampung saya. Kapan Ustaz Lapi mengkafirkan Muslim? Buka aja. Wah kamu itu fitnah. Ini nih. Kau juga belum ngomong, kau bukan dasar yang mengkafirkan. Ya ngapain saya perpanjang ngomong, kamu dengerin dongeng. Yang dia permasalahkan, dia bilang ada sesama Muslim kita yang mengkafirkan sesama Muslim. Ya siapa yang bukan jika Rambuanga ini. Inilah orang tongolok seperti ini loh. Siapa? Kalau tongolok itu jangan dibagi di sini. Siapa? Muslim kan kita tahu ada Muhammad. Siapa Ustadz yang mengkafirkan sesama Muslim? Siapa? Ini kamu fitnah ini siapa? Islamnya. Siapa yang fitnah? Siapa? Macam ya siapa? Jemaah Islamnya. Siapa? Ahmadiyah. Siapa? Kenapa kau ngomong keras? Ya siapa? Cuma ngomong keras. Emang enak. Ya siapa? Ketawa. Ya siapa? Ngomong keras-keras di live TikTok. Ya siapa? Siapa Muslim? Siapa Ustadz mengkafirkan sesama Muslim? Siapa? Kau juga goblok dengarnya. Ya siapa? Siapa bilang? Ya mulai emosi dia. Mengkafir. Udah mulai emosi dia. Siapa? Bukan emosi, tapi kau yang bodoh mendengarnya. Ya siapa? Kau yang emosi mendengarnya. Kau bodoh. Ya siapa? Sebut namanya. Mana buktinya? Jangan-jangan orang tuamu yang terlibat nih.
Kau yang bodoh dengarnya, makanya Gue curiga orang tuamu yang terlibat nih. Jangan-jangan orang tuamu yang mengatakan kamu kafir, tapi kau jual orang lain. Coba bangunkan dulu orang tuamu. Coba bangunkan dia. Tanya dia baik-baik. Mungkin orang tuamu ada di situ. Bangunkan aja orang tuamu baru tanya dia. Ada. Makanya lu jangan asal nuduh, nggak ada bukti. Siapa yang nuduh? Ya barusan kamu bilang tadi ada ustadz mengkafirkan sesama muslim. Siapa? Di situ goblokmu kau, berarti otakmu kau taruh di pantatmu. Iya, makanya orang tuamu itu ya bangunkan dia jadi saksi. Saya bilang jangan pakai mikir itu, jangan pakai pantatmu, pakai otak dong. Saya bilang. Ya siapa? Ayo siapa? Dia bilang katakan. Dia siapa? Ada juga sesama muslim. Ya siapa? Siapa muslim sesama muslim mengkafirkan muslim siapa? Saya tidak bilang ustadz yang ngomong, cuma ya terus siapa? Itu kita dengar. Tadi kau sebut ustadz ada dasar latif. Tadi kau sebut begitu. Percuma. Salah ngomong dia. Salah ngomong dia. Orang goblok. Salah ngomong. Keluar kata-kata mutiaranya. Ayo. Orang jadi, kalau sudah tidak bisa membuktikan ucapannya, pasti mengeluarkan kata-kata sampah. Itulah jalan keluarnya. Ini yang dari perguruan silat ya. Silat lidah. Ya siapa? Silat lidah. Ini dari perguruan silat lidah. Saya tahu pasti ini. Ya lidahmu itu berlipat kok, nuduh orang gak ada bukti. Ini pasti bosnya perguruan pencak. Ya siapa? Ayolah. Kira-kira siapa, Bro? Ayo, sebut nama lah. Jangan framing di sini. Coba siapa? Coba pakai nalar. Iya, siapa kira-kira? Siapa? Ayo. Ayo jawab. Das Latif sendiri. Dia jawab. Siapa? Dia tidak ada TSK-nya. Ya siapa? Kok yang siapa ngomong di sini bilang siapa muslim mengkafirkan sesama muslim siapa? Ini memang gurunya dari perguruan. Iya siapa? Gitu loh. Memang beginilah kalau orang tiap hari main sirkus, cuman dengar selintiran, tapi data nggak dibawa. Makanya itu otak diisi ilmu, jangan diisi sandal jepit. Begini jadinya. Ini otak kok isinya sandal jepit, bro. Kebanyakan minum susu onta yang begini sudah ini orangnya ini. Daripada kau minum susunya Bunda Maria. Habis. Ayo diskusi kita. Iya diskusi. Udah pergi dia. Mana dia? Gak tahu itu. Kabur dia. Tapi nggak enak loh tadi kalau menuduh gitu loh. Itu dia. Tanya belai lentek nah pelok nambe nah. Tanya mutir tanda musulamile. Terpental saya gara-gara bikinin profil untuk Pak Amir. Naik Pak Amir kalau udah di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam Abang. Semangat malam Bang Handi, Bang Sugi, Allah Akar api yang di bawah. Masya Allah. Semangat juga buat penghujat yang di bawah. Ayo silakan kalau mau menghujat. Ini saya lihat ini ya, Oten ini ya suka jual fitnah karena fitnah itu gratis. Soalnya kalau dia fitnah harus bayar, nggak punya duit dia. Itulah udah jualannya, bohong, fitnah, hujat, itu jualannya. Giliran suruh dibuktikan, mencela-mencele. Enggak, itu dia naik tadi, Bang Handi langsung mau serang temannya sendiri Advent. Dia marah, tersinggung gara-gara menghujat babi tadi. Tersinggung dia karena makanannya itu adalah B2 itu. Marah dia. Tapi langsung dia tadi mengatakan ada muslim mengkafirkan sesama muslim. Ya, saya langsung minta bukti dong. Iya, mungkin oknum maksudnya dia itu. Tapi kalau Ustadz Dasat yang dia sebut itu bahaya itu. Bisa digampar sama Ustadz. Parah itu, parah. Parah itu. Aduh, nanti saya telepon Ustadz Latif kalau gitu. Dasat, Ustadz, ini ada teman-teman takrub bilang kita katanya mengkafirkan sama muslim. Oke, mungkin kita bisa menyampaikan apa yang menjadi target kita pada malam hari ini sebelum kita berdiskusi terkait dengan
rencana penggalangan dana kemanusiaan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. PL. Iya, di PL. Aku live. Kita live ya, tunggu aku live dulu. Iya. Terkait dengan penggalangan dana saudara-saudara kita, jangan sampai nanti semua yayasan, semua gerakan-gerakan kemasyarakatan itu peduli terhadap keadaan saudara kita yang ada di PL sana, sementara API tinggal berpangku tangan. Meskipun pada dasarnya personil API itu seperti yang ada di manajemen itu sudah memberikan sebagian dari harta mereka untuk saudara-saudara kita yang ada di PL meskipun tidak diumumkan. Nah, sekarang kami menghimbau kepada Laskar API untuk mengambil bagian membantu saudara-saudara kita yang ada di sana, karena ini adalah saya anggap sebagai bencana global ya. Perang seperti itu adalah bencana, maka mari kita membantu teman-teman kita yang berdampak terhadap keadaan yang ada di PL sana. Tidak enak rasanya kita tertawa tersenyum di sini, nyenyak tidur, sementara mereka tidur di puing-puing bangunan reruntuhan ya, dengan suara yang menggelegar di kuping siang dan malam. Untuk itu kita sepakat dari pengurus ya Apologet Islam Indonesia untuk bekerja sama dengan Makassar Mualaf Center Indonesia sebagai rekening penampungan untuk penggalangan dana. Nanti secara ini kita terang-terangan akan mempublish berapa dana yang terkumpul dan berapa dana yang kita kirimkan ke PL, dan kita akan kawal terus sampai dana itu tiba di sana. Makanya saya minta kepada tim kita untuk benar-benar kemudian sampai yang nerima dana itu membuat satu testimoni ya terkait dengan bantuan dari Laskar API terhadap saudara-saudara kita yang ada di sana. Jadi kali ini kita menghimbau, kita meminta untuk mari kita saling bahu-membahu meringankan beban saudara-saudara kita yang ada di PL sana ya, agar kiranya mereka merasakan bahwa Muslim Indonesia itu juga peduli terhadap mereka. Kita negara yang mayoritas Islam. Saudara-saudara kita di PL sana itu tentu membutuhkan kemudian uluran tangan dari kita yang ada di negara mayoritas Islam ini. Untuk itu kami sepakat teman-teman yang ingin memberikan bantuan silakan ke rekening MMCI seperti biasa. Bisa disebutkan di sini Bang Handi? Nomor rekeningnya bisa disebutkan? Bisa kasih tambah aja. Ya. Kasih tanda tambah. Iya, baik. Bank Tabungan Negara atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia dengan nomor rekening 4 tambah 01 tambah 30 tambah 00 tambah 17 tambah 173. Ya, saya ulangi, 4 tambah 01 tambah 30 tambah 00 tambah 17 tambah 17 tambah 3 atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Seperti biasa, mohon supaya teman-teman supaya memberikan kode angka terakhir 333. Jadi kalau misalnya 10.000 10333, jadi yang ditransfer 10.333 rupiah. Kalau 500 berarti 500.333 ribu rupiah. Kalau 1 juta berarti 1.333 ribu rupiah. Saya ulang nomor rekeningnya 4 tambah 01 tambah 30 tambah 00 tambah 17 tambah 17
tambah 3 atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Nah, ini sengaja kita penggalangan dana demi untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di sana. Ini berapa hari Bang Handi, teman-teman? Berapa hari? Nanti pencapaiannya kita akan umumkan seperti pada saat kita membangun tempat wudhu kemarin untuk pengeboran sumur dan sekretariat. 7 hari. Ya, ini sudah ada, ya. Boleh. 2 hari ya. 7 hari Bang. 7 hari, baik. 7 hari dari sekarang, nanti per hari Ketemu kita Sabtu akan ketemu hari Sabtu lagi. Nanti kita akan umumkan berapa total pencapaian. Itu akan kita salurkan melalui teman kita atau tim yang ada di PL sana, dan kita minta yang di sana membuat testimoni terkait dengan bantuan dari Laskar Api Apologet Islam Indonesia. Saya kira begitu sementara, teman-teman. Silakan bagi yang ingin menyalurkan bantuannya. Ini saatnya kita memperlihatkan persatuan ukhuwah Islamiyah sedunia. Oke, silakan yang lain. Mungkin ini host ditulis saja di situ sebagai judul topiknya di situ. Bang PTN. Iya kan dah sudah ditolak TikTok, nggak bisa juga ditulis. Oh iya, mungkin nanti bisa lebih jelas kita share di grup Telegram aja Bang. Iya. Boleh. Tadi ada, Dek. Ada saya kirim tadi di Telegram. Oh, siap. Iya. Baru aja. Siap, Bang. Jadi gini ya, teman-teman, pernah dulu kami menggalang seperti ini, menyebut berkali-kali, akhirnya untuk yang di YouTube mengalami peringatan keras. Begitu juga yang di sini pasti rungkat. Jadi makanya kita singkat PL aja gitu. Ya, Anda sudah paham semua bahwa saudara-saudara seiman kita sedang mengalami cobaan musibah. Itu sebagai saudara seiman tentu kita merasa terpanggil untuk berbagi apapun itu, berapapun itu, insya Allah akan kami salurkan langsung kepada yang bersangkutan. Apakah nanti melalui penyalurannya melalui kedutaan PL yang ada di Indonesia atau melalui organisasi kemanusiaan langsung bisa ke sana. Tentu nanti teknisnya seperti apa. Yang jelas ini ditampung di rekening Makassar Mualaf Center Indonesia di Bank Tabungan Negara, nomornya yang telah disebutkan tadi. Itu sih intinya kenapa tidak kami publikasi secara terbuka, karena ini menyangkut ada hal-hal yang berbicara tentang itu langsung mendapat skakmat. Nah inilah Islam memang selalu itu terintimidasi bagi pemilik modal. Untuk itu tetap nggak boleh berkecil hati, tetap semangat, kita mempunyai kejelian dalam hal ini. Makanya diberi logo atau singkatan PL saja. Itu saudara-saudara semua udah tahu. Sekarang udah terjadi bagaimana saudara kita di sana itu ditindas. Tentu kita akan merasa terpanggil. Bahkan saudara-saudara kita di tanah air itu bahkan minta kepada pemerintah Indonesia untuk bergabung langsung, tapi belum diizinkan gitu. Tapi kalau bisa berangkatnya jangan sendiri-sendiri, melalui terorganisir yang sah, kan begitu. Nah kami di sini ya hanya bisa menggalang dana, insya Allah akan disampaikan tepat guna di sana. Di sana air minum sulit, apapun itu sulit gitu. Itu sih kira-kira, semoga seminggu ke depan kita bisa menghasilkan sesuatu untuk saudara kita di sana, agar bisa membantu meringankan beban seiman kita.
Masjid kita di sana itu alhamdulillah saudara kita udah bisa pakai sholat yang kemarin dikuasai oleh mereka. Kemudian yang mungkin Anda pernah mendengarkan bagaimana perjuangan saudara kita itu, tanah hak milik mereka itu, tanah hak milik mereka dicaplok sama orang-orang yang serakah ini gitu. Terus kemudian itu masih bersertifikat atas nama saudara kita. Kemudian tanah itu diklaim milik mereka, diinjak-injak, kemudian memakai tradisi-tradisi di luar ajaran Islam. Tentulah marah, kita marah semua. Akhirnya terjadilah hal-hal seperti ini. Jadi siapa yang memulai pasti akan menerima akibatnya. Kita doakan semoga para suhada-suhada di sana selalu dilindungi, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi korban yang mengenai imbas ini semua, ya kita doakan semoga dijauhkan dari penyakit, kemudian diberi kesehatan, kekuatan untuk menjalani cobaan ini. Ini cobaan, insya Allah Allah tidak akan mencoba suatu kaum kalau dia tidak sanggup menanggungnya. Itulah isi Al-Quran itu. Makanya saudara-saudara kita di sana itu tidak akan pernah mundur, tidak akan pernah gentar. Kalaupun ada yang terpanggil, itu syahid. Itu syahid insya Allah. Kira-kira dari saya begitu, Abang Juma. Makasih. Masya Allah, luar biasa, Bang Handi. Ya, ini baru-baru saya dapat WA dari salah satu netizen kita ya, pemerhati api juga. Beliau baru-baru ini berjumpa dengan saya di bandara. Ini barusan WA, dia transfer 1 juta Bang Handi, 1.333.000 rupiah. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Masya Allah. Bang Firman, ayo, terima kasih di Pomala. Jangan mau ketinggalan. Ayo. Bang Iman Makassar. Iman Makassar 1 juta Bang Juma. Alhamdulillah. Dengan kode 1.3333 belakangnya. Bukan itu ya? Beda ya? Iman Makassar. Beda ya? Beda kayaknya Bang Andi. Makasih Bang Iman Makassar. Ini dari Morowali. Oke. Firman Setiawan ya? Bukan? Iya, kayaknya iya. Dari sini saya Firman Setiawan. Kalau nggak salah dulu. Betul Bang Andi. Oh sama dong ya. Oke sama ya. Lapor kalau nggak salah dulu waktu kita nyumbang ke PL pertama kali itu berapa? 50 ya? 50 Pak De, masih ada kok. Iya, sekarang jangan 50, lebih ayo, lebih. Ya saudara-saudaraku yang di bawah ya, kita peduli kepada saudara kita ya yang ada di PL sana. Di sana saudara-saudara kita sedang menjerit. Dulu saudara-saudara kita ini baik hati ya, menerima mereka. Bentar, apa? Ini ada dari Papua, minta diulang nomornya, saya ulang ya. Izin ya Pak De ya. Teman kita Hugen di Papua, saya ulang nomornya. 40, saya ulang ya, 401 tambah 3000 atau 3000 tambah 171 tambah 73. Bang Berapo Tenggo November BTN atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Begitu Pak Hugen di Papua. Lanjut Pak De, maaf. Oke. Memang bangsa ini bangsa yang sangat biadab ya. Dulu waktu dia habis digencet sama Jerman, itu di kapalnya ditulis ketika dia mau migrasi ke PL itu ya, ditulis di Jerman kami ditindas, kami dibantai. Kalau saudara kami tidak menerima kami, maka habislah kami. Diterima oleh bangsa PL, ahlan wa sahlan saudaraku, dijamu, dikasih makan, dikasih tempat ya.
Begitu mereka punya kekuasaan, wah langsung orang yang menerima dia, yang menolong dia, yang ngasih makan dia, dimusuhi. Bahkan saya lihat itu lebih rendah daripada guguk. Guguk itu tahu siapa yang pernah ngasih makan dia. Ya, itu guguk. Dia tahu siapa yang ngasih makan dia. Tapi bangsa ini betul-betul bangsa yang biadab. Ya, bahkan Yesus menyebutnya bangsa ular beludak. Dan memang semua para nabi itu mengutuk bangsa ini. Nah, anehnya ada bangsa yang katanya ajaran kasih justru mendukung mereka. Wah, ini lucu ini. Justru mendukung mereka, mendukung penjajah ini ya. Manusia-manusia yang tidak tahu diri. Udah ditolong malah balasannya seperti itu gitu loh. Lihatlah sejarah bagaimana setelah berakhir perang itu kan, mereka itu migrasi berjuta-juta orang diterima di tanah itu, tapi sekarang lihat bagaimana ulah mereka lebih rendah daripada guguk. Memang benar Tuan, tapi bukankah guguk makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Aku hanya diutus kepada domba yang hilang di Israel, Tuan. Jadi pemakan sampah ini harus setia kepada majikan. Meskipun Ternyata benar ya majikan Akhi ya. Matius 23 ayat berapa? 15. Mereka lebih jahat daripada orang-orang itu. Lebih jahat 2 kali. Ya, sudah tahu perbuatannya orang-orang itu biadab, didukung pula. Wah, ini kan betul-betul jahat ini kan. Aku diludahi Tuhan, iya betul. Dulu ada Pak Dian Agung, diulang ya Pak Dian. Tolong dicatat Pak Dian. 401 tambah 3000. 3000 itu 3 nolnya 3 kali tambah 171 tambah 73. Berapa Tenggo November BTN Makassar Molab Center Indonesia. Itu. Iya. Kurasa ketika dia diludahin di sana diludahin itu, dia rasa wah ini ludah kudus gitu ya. Ludah kudus katanya, gak apa-apa deh ludah kudus. Yang penting aku boleh pakai kitabmu gitu kan. Masya Allah, ini informasi ya dari sahabat kita Akhi Tony, Pak Haji Tony. Beliau 20 juta 300. Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar. 20 juta. Malam ini bisa tembus 50 kayaknya nih, Akhi. Bisa insyaallah. Insyaallah tembus 50. Allahu Akbar. Jadi kali 7, kalau tiap malam 50 kali 7, 350 juta. Ayo tembuskan setengah M. Insyaallah, bismillah. Bismillah. Ya. Allahu Akbar, Masya Allah. Subhanallah. Akhi, barakallah. Masya Allah Habib. Assalamualaikum Habibina. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh Habib, tapi foto profilnya keren Habib. Masya Allah Habib. Wah keren. Ternyata Habib ini dukung api juga ya? Iya dong. Wah, Allah. Habib udah dapat kartu anggota. Medan ini kapan nih? Jangankan Abi Said Asagap ini, waktu saya dengan tim dari API bersama Paduka berkunjung ke tempat Abi Bahar, beliau sangat mendukung. Jadi ada salam dari beliau, tetap istiqomah, amar ma'ruf nahi mungkar, udah ila sabili rabbika bil hikmah. Tapi kalau masih ngeyel ya laksanakan terukur, laksanakan dengan terukur. Artinya apa? Jangan melanggar hukum dalam menegakkan hukum. Itu pesan beliau untuk kita semua. Kecuali terhadap orang-orang yang zalim, itu berlaku itu. Tapi harus terukur Pak De, nggak boleh kita. Apalagi saya Bang, Masya Allah lah Bang. Masya Allah. Habib, maaf. Ayo untuk apa tadi gara-gara ayo untuk saya bilang hotel-hotel yang di bawah bantu-bantu tap-tap ya. Hotel-hotel yang di bawah bantu-bantu tap-tap. Ini siapa Rama ini? ini
Aku harus undang dulu nih. Mudah-mudahan beliau Habib Bahar bisa masuk ya. Saya coba telepon beliau dulu ya. Mudah-mudahan beliau ada nggak kosong nih. Kalau Habib Bahar masuk, saya Ramasop. Ramasop nih siapa? Ya. Halo, selamat Iya, halo Bang, salam. Salam, saya dari Kristen Bang. Saya mau nanya nih Bang. Itu maksudnya apa gambarnya tuh Bang? Maksud mau nanya tentang gambar ini ya. Kenapa Bang? Sebenarnya kan di orang-orang Kristen yang masih awam tuh selalu bertanya tentang ini, kenapa mencium batu, mohon maaf ini Bang ya, mencium batu menghapus dosa gitu Bang. Oh gitu. Terima kasih. Silakan lagi Jumah mau dijawab. Kalau saudara-saudara Yahudi mereka bakar tai sapi untuk hapus dosa, kenapa tai sapi yang dibakar? Itu pertanyaan saya yang sama. Kenapa harus bakar tai sapi untuk hapus dosa? Juga di dalam Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7, kenapa harus cium batu bara untuk hapus dosa? Kenapa? Pertanyaan yang sama. Kenapa mereka mencium batu bara untuk hapus dosa? Kenapa kemudian mereka harus menggunakan tepung menghapus dosa? Kenapa mereka harus menggunakan tai sapi untuk hapus dosa? Keluaran 29 nomor 14. Kenapa? Karena itu syariat. Kristen tidak punya syariat. Kristen membunuh batu di atas tiang salib. Membunuh batu? Iya kan, Yesus punya batu. Oh iya. Batu zakar. Gak mungkin Yesusnya mati, batu zakarnya masih hidup. Takut berdenyut-denyut batu zakar, tidak mungkin. Jadi Kristen menghapuskan dosanya dengan membunuh batu zakar di atas tiang salib. Pertanyaan saya sama. Kenapa batunya Yesus ikut mati menjadi korban penebus dosanya orang Kristen? Kenapa? Kalau saya jawabannya syariat. Ini syariat. Yang menghapuskan dosa bukan batunya, tapi amalan, pengorbanan yang dilakukan oleh umat Islam. Ikhlas mereka beribadah, berjalan jauh sampai ke tanah suci, maka keikhlasannya itu, ketundukannya atas perintah Tuhan membuat dosanya dihapuskan. Bukan batu yang menghapuskan dosa. Berbeda dengan yang ada di dalam Yesaya 6 nomor 6 nomor 7, mencium batu bara menghapuskan dosa. Nah itu. Kemudian Keluaran 29 nomor 14, membakar tai sapi menghapuskan dosa. Syariat Yahudi ada, syariat Islam ada. Ini Kristen yang tampil beda. Membunuh batu zakar di atas tiang salib untuk menebus dosa. Ini ilmu dari mana didapatkan? Coba jawab saya, silakan. Saya kan mau nanya Bang, bukan mau berdebat sama Bang, karena sudah saya jawab. Saya sudah jawab. Tugas saya kemudian sudah selesai. Oke, nah sekarang giliran saudara menjawab. Kenapa harus batu zakar yang menjadi korban di atas tiang salib? Saya nggak tahu menjawabnya Bang, karena saya pun masih awam. Nah, jadi aku mau nanyakan ini karena selalu. Ya harusnya saudara menuntaskan dulu agama Anda, baru bertanya di agama orang lain. Harus agama Anda dulu, apalagi pasang foto kayak begini, itu kan muatannya menghina. Nah sekarang, kenapa harus batu zakar Yesus yang menjadi korban? Kenapa tidak batu zakar Anda aja yang menjadi korban untuk menghapus dosa Anda? Kenapa harus batu zakarnya orang? Batu zakar satu-satunya yang dia punya, dia mau beli di toko, nggak ada. Kenapa harus dijadikan korban di atas tiang salib? Ayo, kenapa? Kenapa harus batu zakarnya orang lain? Karena emang kenapa enak. Bukan batu zakar Anda aja yang Anda gantung di atas tiang salib untuk dosa-dosa Anda? Enak kali. Mana tahu Yesus mau kawin, tahu Yesus mau nikah, tapi gara-gara kalian punya dosa, zakarnya yang menjadi korban. Gimana tuh? Ketabok ulang. Begini nih jadinya nih nasib lu. Sedih kan lu? Sakit kan? Sakit kan lu? Ya kan Anda punya zakar sendiri. Kenapa enggak bukan zakar Anda yang Anda gantung? Kenapa zakarnya anaknya orang? Ikhlas nggak Ibu Maria tuh? Anaknya diperlakukan terkutuk di atas tiang salib kayak gitu. Ikhlas nggak? Yang harusnya dia kawin, harusnya dia punya anak, punya keturunan. Kenapa dia harus dijadikan korban? Kenapa bukan nenek Anda aja yang jadi korban? Orang udah cantik-cantik, kulupnya dipotong pada hari ke-8.
ya, bertumbuh di hadapan Tuhan dan seterusnya, udah dekat dengan seorang perempuan bernama Maria, udah pernah diciumin kakinya sama Maria, dielus-elus pakai minyak kasturi oleh Maria. Zakarnya digantung di atas tiang salib bersama dengan orangnya. Apakah ini adalah sebuah ajaran yang diajarkan oleh para nabi? Kenapa sih harus zakarnya orang? Kenapa bukan zakar Anda aja yang dibantai di atas tiang salib? Anda kan punya zakar sendiri, iya kan? Kalau umat Islam mencium batu itu syariat, sebagaimana kemudian nabi-nabi terdahulu punya syariat. Bagaimana Nabi Ayub mengambil batu, menjadikan batu yang jadikan bantal guling, itu bantal untuk kepala, didirikan, diminyaki, lalu kemudian sujud menyembah kepada Elohim dengan menghadap ke batu itu. Ayo, karena itu kaidah dalam keyakinan orang-orang Yahudi. Giliran umat Islam, gimana? Udah cukup. Bagus. Saya bukan mau ini, Bang. Saya bukan mau berdebat. Saya mau tanya gitu kan. Sudah aku jawab, Bang. Cuman saudara punya foto kayak begini. Jadi suatu. Oke, jawabannya udah dapat kan? Jawabannya udah dapat. Nah, sekarang giliran Anda menjawab. Kenapa harus batu sakarnya Yesus yang jadi korban di atas tiang salib? Jawab dong. Jadi Anda pikir ketika Yesus mati di atas tiang salib, Anda pikir sakarnya masih hidup? Mati juga sakarnya orang. Mana ada orang meninggal mayatnya berdiri dia punya ucok, mati juga. Ini gara-gara kalian ini jadikan orang jadi korban penghapus dosa. Nah tuh. Ada lagi yang cium baju sakarnya orang. Itu apa maksudnya kayak gitu tuh? Nah, siapa gitu ini? Bagus. Ini siapa ini yang nyium-nyium anak orang? Anak orang lagi. Siapa tuh? Ini kayak gitu ya. Jadi kalau kita ingin mengkaji agama orang, kita kaji agama kita dulu. Kenapa harus nebus dosa dengan menggunakan manusia, di mana manusia itu punya zakar juga? Zakarnya nggak berfungsi jadinya. Kan gitu, Bung. Harusnya tanya dulu kepada agama Anda. Kok ada Yahudi korbannya ini? Di dalam Yosua 24:27 ternyata batu itu bisa jadi saksi nanti di hadapan Allah. Itu di kitabnya orang Yahudi itu begitu. Kalau Anda lihat dalam kitab Yosua itu begitu. Jadi batu itu menjadi saksi di hadapan Tuhan kelak. Oke? Jadi kalau misalnya umat Islam itu kemudian mencium batu, ya mungkin karena batu itu akan menjadi saksi. Ini loh hambamu yang kemudian datang berbondong-bondong, kemudian dengan jauh mengeluarkan semua apa yang dia punya ikhlas karena engkau. Batu itu bersaksi. Sama seperti Yosua 24:27. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah yang akan menjadi saksi terhadap kita. Sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Tuhanmu. Ini ada di kitabnya orang Yahudi. Iya kan? Kabur. Nah, begitu. Memang sakit. Kabur dia. Udah tahu ada Bang Zuma di sini, in the gang, kamu muncul dalam pertanyaanmu yang aneh-aneh. Masih mau aku datang besok? Masih mau aku datang besok? Itu belum saya yang ngomong tadi, pedih kalau saya ngomong. Oh, lebih pedih saya, Pak Dek. Kalau saya lebih vulgar. Aduh. Ya, udah dijawab kok itu sering kali-kali kan, itu kan dalam hal ini tidak wajib hukumnya. Saya sendiri belum pernah loh itu, tapi saya masih muslim. Udah sering dijawab kok. Baik di arena diskusi akademik di kampus maupun ustadz-ustadz kita berdakwah, berceramah, maupun di sini diskusi lintas agama sering dijawab. Bang Hadi, saya ingin baca satu data di dalam kitabnya teman kita Yahudi, entah itu benar atau salah gitu ya, dalam Yehezkiel 28 data 13 sampai 14 dikatakan begini. Engkau di Taman Eden. Jadi di Taman Eden itu maksudnya di surga Aden, yaitu taman Allah, taman kepunyaan Allah. Penuh segala batu permata yang berharga. Ada batu yaspit merah, ada batu krisolit dan batu yaspit hijau, ada batu permata pirus, ada batu permata kriospras dan batu permata nefrit, ada batu lasurit, ada batu darah, dan ada batu malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu.
Kuberikan tempatmu dekat kerub yang terjaga di Gunung Kudus milik Allah. Engkau berada di dalam dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Artinya tidak salah ketika kemudian ada pemahaman bahwa Hajar Aswad itu adalah batu dari surga. Ternyata di surga Aden banyak batu-batu. Batu-batu banyak di surga, tapi yang kita cium batu Hajar Aswad jatuh dari surga. Tapi ada batu sakar jatuh dari surga, nempel di tiang salib. Oke, saya umumkan lagi dari Hendra Nopa, Bapak Hendra Nopa, 200.000. Alhamdulillah. Semoga berkah. Terima kasih Pak Hendra Nopa. Habib, mohon maaf Habib, agak gokil malam ini temanya Habib. Iya, nggak apa-apa bang, hajar terus. Illalladzina zalamu minhum, ya kan? Kecuali terhadap orang-orang zalim yang ada di antara mereka. Masya Allah. Bang. Nah, gambarnya begitu, seolah-olah kan mencari jawaban Bang Zuma yang bikin mereka pening, bang kan? Supaya mereka belajar untuk jangan menghujat, karena ternyata ladang hujat ada pada keyakinan mereka. Anda datang dengan baik, Islam itu rahmatan lil alamin. Anda datang dengan jahat, Islam itu tidak pernah lari, karena Islam itu adalah agama jihad. Betul. Bang Juma, mau ngadu bang. Ya, kenapa anak bau? Ada Bang, apa? Bang tahu Kurang Panji Teler? Panji Teler, kenapa dia? Iya bang, mereka ngata-ngata sama Islam. Ada logika pelaut di situ. Mereka kunjung hujat itu bang. Jangan heran on Tuhan kamu aja dihujat kok sama mereka. Benar nggak? Nggak bang, tapi mereka menghujat bang kayak gitu. Oh iya sudahlah, biarin aja. Itu satu paket itu. Adik-adik abang, tolonglah bang. Abang nasihatin adik-adik abang itu bang. Siapanya yang di sana? Ada Rini Lintang di situ kuliah. Ada Azara. Itu siapa? Saya naik dimarah-marahin ya. Itu siapa mereka? Aku nggak tahu. Katanya itu katanya. Nanti kamu kalau kamu bilang sama Bang Juma kamu yang kena marah katanya. Iyalah nanti ku kadu bilang. Siapa mereka? Aku nggak kenal. Ahisugi tahu orang-orang itu. Yang tadi disebutkan saudara Kafaro. Bang Handi kenal mereka. Bang, ini kita ada kedatangan tamu juga nih bang. Iya. Teman-teman kurang monitor kali. Suara saya kedengaran nggak nih? Nggak kenal. Kedengeran dong. Kita nggak kenal kan? Iya itu dia. Iya. Suaranya agak besar Ya, dikit. selamat Bang, kurang malam besar Bang dikit, Roli. Iya baik. C. Gimana dek? C. 1 2. Kedengeran banyak Pak. Iya. Oke. Selamat malam Bang Roli. Mak Gun Rece nih balawe. Ya selamat malam bang semua. Malam Ya, Bang Roni. Kristen atau Islam bang? Saya Katolik. Oh Katolik ya bang, baik. Silakan bang, ada yang ingin disampaikan bang? Iya. Mau sampaikan ini room apa? Umat Islam ya. 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 Ini aja lah. Iya. Apa bang? Ya saya hanya tanya aja. Ya. Kan di kitab kami bilang Nabi kami yang terakhir gitu. Terus? Dan kami stop di Nabi Yesus saja. Pertanyaannya bang? Ya, saya pertanyaannya Nabi untuk Bani Israel itu stop hanya Yesus. Nabi Saulus tidak masuk. Iya bang. Nabi Saulus itu tidak masuk, dia itu palsu. Iya. Ya,
Iya. Karena di Makanya kitab saya mau saudara tanya. masih ada banyak nabi setelah Yesus. Tidak. Palsu tidak semua ada. itu ya Bang ya? Tidak ada, Bang. Ada. Itu karena Kisah para Rasul 13 nomor 1. itu Rasul Yohanes sudah menyetapkan bahwa nabi terakhir itu adalah Yesus. Ya, tapi di kitab saudara jelas banyak Ya. nabi yang muncul kemudian setelah Yesus. Nabi sudah banyak yang muncul itu ya nabi, tapi nabi terakhir itu Yesus. Iya, tapi di kitab saudara ada nabi setelah Yesus. Itu Yesus menyatakan kalau ada yang nabi-nabi itu nabi palsu. Wah, berarti Paulus nabi palsu. Berarti Paulus nabi palsu. Paulus botak. Paulus yang mana? Kisah para Rasul 13 ayat 1, Bang, baca dulu, Bang. Coba baca. Paulus itu bukan Bang, palsu. dibaca dulu, Bang. Bang, dibaca dulu, Bang. Jangan ngeyel dulu, Bang. Kisah para Rasul 13 ayat 1, Bang, dibaca, Bang. Kalau Yesus tidak ada Abang harus baca kitab. Iya, Dek. Kitab itu harus teliti gitu. Ya, situ misalnya. Kecuali ini. Polah ini. Jadi menurut Roni sesudah Yesus tidak ada lagi nabi ya? Iya. Oke. Berarti Saulus itu palsu dong. Siapa bilang apa? Saulus apa? Saulus. Saulus itu siapa itu? Paulus. Paulus itu nabi kah? Makanya tadi dikasih datanya. Kisah para Rasul 13 nomor 1. Pada waktu itu dalam jemaat Antioquia ada beberapa nabi. Barnabas, Simeon, Lukius, Menahem, Saulus. Saya berpegang tegak Rasul Yohanes. Yohanes juga palsu dong. Apa? Palsu dong. Oh, palsu ya. Ya kamu ngomong gitu loh. Oh, gitu. Jadi Yesus nabi ya, Ron ya? Yesus nabi ya? Nabi. Nah, jadi bukan Tuhan dia. Yesus itu adalah nabi. Berarti yang dicintai oleh Allah. Oleh Iya, iya. Allah. Oke. Ya. Jadi Yesus bukan Tuhan, dia nabi. Bukan Tuhan, Tuhan. Oh, Masya Allah. Jadi Yesus bukan Tuhan, dia nyata Tuhan. Ya. Jadi kamu nggak menuhankan Yesus ya? Gini bang. Jadi Yesus bukan Tuhan ya? Di apa itu? Rasul Yohanes ini dulu. mengatakan firman itu telah menjadi manusia. Yesus itu nabi atau Tuhan? Maksudnya? Yesus itu nabi atau Tuhan? Kalau Tuhan itu orang yang menggelarkan dia itu sebagai Tuhan. Enggak, saya tanya, Roni, Yesus itu nabi atau Tuhan? Yesus itu nabi, utusan Allah. Oh, jadi dia bukan Tuhan ya? Ya, bukan Tuhan. Dia itu utusan Allah. Oh iya, berarti kamu bukan Kristen. Saya Katolik. Katolik itu menuhankan Yesus. Oh, itu bodoh itu. Kamu ini, aduh. Tapi nggak apa-apa. Lebih pintar dia dari Katolik yang lain. Gue masih apresiasi ya Bang Juma ya, orang ini ya, agak lurus dia. Iya. Kan Yesus sudah bilang, kalau mau menuju kepada Bapa saya harus memenuhi aku. Itu Rasul Yohanes sudah menyetapkan di sana. Tidak ada orang melalui Yesus, tidak ada. Bahkan Nabi Muhammad saja untuk ke Yesus. Yesus adalah terang dunia.
Oke. Tidak ada melalui Yesus, tidak ada. Jadi kalau ada orang menuhankan Yesus, gimana nasibnya tuh? Itu kan Yesus sudah bilang Tuhan itu Esa. Ya, betul. Tuhan itu hanya satu. Betul. Tapi mayoritas Kristen itu, Bro Roni itu menuhankan Yesus, bagaimana tuh? Itu maksudnya pemahamannya kurang jelas gitu. Oke, mantap. Kafaro tuh nahanin Yesus tuh. Makanya Tanya tuh. saya Katolik itu sampai nenek moyang saya sampai sekarang kami itu Katolik semua. Kalau Katolik itu raja segala raja. Ini Katolik jujur ini. Iya, berarti nabimu itu nabi palsu berarti. Siapa yang nabi palsu? Kamu punya nabi dan palsu ya? Saulus yang nabi palsu. Saulus itu tidak kategori nabi-nabi lagi ya, atau Kalau- apa lagi dia? Dia itu rasul. Kalau Yesus tidak Itu ada, tertulis dunia di tidak kitab. ada. Kalau Yesus kalau tidak ada, dunia Saudara. tidak ada. Itu kitab. Ini aja bang, nanti saya baca lagi kitab lebih mantap baru saya naik lagi ya. Tidak ada orang melalui dia Yesus. Tidak melalui Bapa. Ini jelas di kitab saudara jelas sekali. Ada beberapa nabi, profetes dalam bahasa Yunani. Ada beberapa nabi, di antaranya Saulus. Itulah nabi palsu. Mau lihat apa akibat daripada pembuktian nabi palsunya? Dengarkan. Iya bang. Dengarkan. Bukti dari pengajaran nabi palsu, dengarkan. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Itulah si penyesat dan antikristus. Siapa yang pergi ke seluruh dunia mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan? Siapa? Di dunia itu Tuhan yang memberikan Yesus itu lahirkan di dunia itu. Jangan ini. Jangan kayak orang kena stroke. Saya tanya sama saudara, siapa yang pergi ke seluruh dunia, ke pelosok-pelosok, ke Indonesia dengan cara penjajahan mengajarkan Yesus itu Tuhan? Siapa? Oke. Siapa? Antikristus itu adalah mereka yang mengajarkan Yesus itu Tuhan. Ini 2 Yohanes 1 nomor 7. Itulah antikristus itu. Dari mana antikristus ini dapat pengajaran? Dari nabi palsu. 2 Yohanes 1 Yohanes 2 nomor 18-19. Penyesat itu, antikristus itu memang betul-betul berasal dari tengah-tengah kita, tapi dia tidak benar-benar berasal dari kita. Dia hanya berpura-pura. Siapa yang berasal dari Yerusalem, yang berpura-pura jadi pengikut Yesus? Siapa? Apakah Nabi Muhammad atau Nabi Saulus? Saulus itu nabi palsu. Ini kita hanya menyadarkan, Bung. Gimana? Tidak ada orang. Bukan begitu, Bung. Umat Islam mengakui beliau adalah utusan. Nah, umat Islam mengakui Yesus yang adalah Nabi Isa itu sebagai utusan Tuhan, Rasul Tuhan kepada Bani Israel. Itu umat Islam. Kalau Kristen, Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Antikristus Anda itu. Tuhan itu kan dia, Yesus itu melakukan mujizat-mujizat seperti Allah yang di surga. Terus makanya orang bilang dia itu Mesias dan juga Allah. Oh, siapa yang bilang Mesias itu bukan Allah? Mesias itu orang yang diurapi, orang yang diperlengkapi persenjataan mukjizat dari Allah. Itu Mesias. Kenapa jadi Allah? Kenapa Yesus jadi Allah untuk Kristen? Siapa yang ngajarin? Padahal sudah jelas patokannya. Barang siap penyesat itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Itulah penyesat dan itulah antikristus itu. Nah, sekarang Anda mengakui Yesus ini mengajarkan kepada anak-anak Anda Yesus itu manusia atau Tuhan? Coba.
Jujur. Jujurlah padaku. Jujur. Ya mana baka Nenen. Coba jujur. Abang ini lucu kali ya. Iyalah, pasti lucu lah. Pasti lucu. Kalau di dalam Al-Quran jelas. Ya. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah Rasul utusan Allah untuk kalian. Rasul dia bang. Kalau Kristen, wahai manusia, Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Roma 10 nomor 9. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, barang siapa yang mengaku Yesus Tuhan, dia antikristus. Ini parah, ini parah. Parah ini bang. Parah. Solusinya kemudian supaya Anda tidak disebut antikristus, ya ajarkan kepada keturunan Anda untuk mengatakan dan mengimani Yesus Rasulullah. Itu saja solusinya. Selama Anda Kristen apapun sektenya, Anda akan tetap mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan. Itu antikristus. Kemana? Mau kemana Anda? Mau ke surga? Kalau mau ke surga jangan jadi antikristus. Gak boleh. Gak boleh. Gak bisa Anda ke surga kalau masih menganggap Yesus itu Tuhan. Gak bisa. Bang, abang-abang ini kan sudah ini ya. Maksudnya rasul-rasul dari Tuhan Yesus itu masih Anda sebut Tuhan. Tadi udah dikatakan, yang pergi ke seluruh dunia tidak mengaku bahwa Yesus itu datang sebagai manusia, masih menyebut Tuhan Yesus. Memang betul-betul benarlah Al-Quran ini. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Al-Quran mengatakan mereka buta, tuli, bisu. Anda sudah dengar datanya, dalilnya di kitab Anda. Penyesat itu, antikristus itu adalah mereka yang tidak mengaku Yesus itu datang sebagai Tuhan. Kok bisa-bisanya Anda masih menyebutnya Tuhan Yesus? gini aja bang. Jangan nangis dulu, jangan nangis. Masih ada solusi. Solusinya masih ada. Tunggu akhir zaman saja bang. Jangan kayak gitu kok. Akhir zaman pula. Di dalam Yohanes 12:48, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang kukatakan kepada mereka. Firman itulah yang kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah, di akhir zaman yang menjadi hakim adalah firman yang Yesus sampaikan sebelum dia terangkat ke langit. Nanti Anda ditanya, Bang Roni, sore yang ngajarin kamu menyembah diriku. Bang Roni jawab apa? Yesus setelah naik ke surga, dia menyatakan baptislah anak-anakku. Iya baptis aja nggak apa-apa. Silakan aja celupin diri Anda. Celupin, tapi jangan dituhankan. Celupin, jangan dituhankan. Kenapa abang nggak celupin? Saya selalu junub. Saya selalu mencelup diri saya dengan air. Itu wudu. Kalau dikatakan, ya itu wudu. Kenapa? Iya wudu bisa. Wudu bisa. Bisa. Kan pengakuan iman. Ini bukan, ini server lain gitu. Ya silakan aja dengan server Anda, saya server saya. Iya kan? Iya. Nah, terus makanya, apa masalahnya? Ibarat kata abang belum komplit. Saya beriman kepada Tuhan yang mengutus Yesus. Kalau yang mengutusnya itu adalah Allah Azza wa Jalla, yang maha tinggi, maha suci, ya saya beriman. Kemudian Yesus kalau yang datang mengajarkan Injil kepada Bani Israel, ya saya beriman. Roh Kudus kalau itu adalah malaikat Jibril, saya beriman. Setelah saya beriman, ada panggilan untuk sujud beribadah pengakuan iman, saya wudu. Wudu itu pengakuan iman bahwa saya seorang Muslim. Ketika azan berkumandang, kemudian saya mengaku dalam hati saya sebagai seorang Muslim, maka wajib hukumnya saya kemudian menundukkan diri terhadap aturan itu. Maka saya datang berwudu, mensucikan diri,
untuk beribadah, pengakuan iman kepada pencipta. Aku adalah Islam, aku adalah Muslim. Allahu Akbar. Dah selesai. Nah sekarang Anda dibaptis. Nanti Yesus datang membaptis pakai api. Anda mau? Mau dibaptis pakai api? Mau? Sudah siap Anda hidup tanpa bulu mata dengan alis? Mama nenen. Coba tanya Roni. Roni, itu tujuan baptis apa sih, bro? Iya, Bang. Tujuan baptis apa sih? Pengikut Kristus. Apa? Pengikut Kristus. Nggak dengar gua, kecil banget sih. Pengikut anak Allah yang dibaptis di Sungai Yordan. Jadi kamu kalau dibaptis pengikut pentuhan. Iya. Lain pengikut, lain penyembah. Anak Allah lagi. Mana ada? Yesus mana ada pernah mengaku anak Allah? Enggak pernah. Yesus mengaku sebagai anak manusia. Jangan ditambah-tambah. Nggak ada itu, aku adalah anak Allah. Mana pengakuan Yesus? Aku adalah anaknya Allah. Mana ada? Kayak gitu nggak ada. Aku adalah anak manusia. Baru ada. Makanya antikristus itu selalu mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus, ajaran Yesus. Yesus mengajarkan dia utusan, antikristus mengajarkan dia adalah pengutus. Yesus mengajarkan dirinya ciptaan, antikristus mengajarkan dia pencipta. Yesus mengajarkan dirinya anak manusia, antikristus mengajarkan dia anak Allah. Coba lihat diri Anda. Kenapa bertentangan semua ajaran Anda dengan ajaran Yesus? Karena Anda adalah antikristus. Gitu. Kalau tidak mau menjadi antikristus, ikuti saya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Isa Rasulullah. Nah itu benar itu. Kamu bersaksi bahwa Isa adalah Rasulullah, bukan Allah. Itu udah benar itu. Itu Islam. Mengakui Isa sebagai Rasul utusan Allah. Itu Islam. Tetapi orang yang mengakui Isa adalah Rasul Allah, wajib hukumnya beriman kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuliakan Nabi Isa atau memuliakan Yesus. Ingat di dalam Yohanes 16, apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan mengajarkan untuk memuliakan aku. Nah sekarang kalau gini bang, kalau saya masuk ke umat Islam, kalau gitu saya sudah komplit dong. Iya. Kenapa? Sorry. Saya komplit. Kenapa? Paket komplit. Saya paket komplit. Kalau apa? Kalau saya masuk Islam. Kalau masuk Islam. Masuk Islam. Oh iya. Beriman kepada Adam, beriman kepada Nabi Abraham, beriman kepada Nabi Musa, Lot, Nuh, Salomo, Daud, Isa, ya, Nabi Muhammad SAW. Komplit. Sempurna. Umat Islam itu mana ada di kitab Al-Qur'annya dikatakan Lot diperkosa sama kedua anak gadisnya. Nggak ada di Al-Quran penghinaan kayak begitu. Yesus mati terkutuk di atas tiang salib. Nggak ada di Al-Quran. Yesus diludahin, ditamparin, ditonjok, habis itu ditusuk lambungnya. Nggak ada di Al-Quran kayak gitu, nggak ada. Dia dimuliakan sebab di dalam Yohanes 16, apabila ia datang maka dia akan memuliakan aku. Nah, siapa yang memuliakan? Harus Nabi asli. Yang memuliakan itu pasti Nabi asli. Yang menghina dan menghujat, menistakan, menjadikan dia tumbal di atas tiang salib, pasti Nabi palsu.
Makanya tadi kita bahas Saulus itu nabi palsu. Karena dia masuk ke dalam nama-nama daftar nabi. Sayangnya di situ Saulus. Nah, berarti sebelum dia bertobat menjadi Paulus, dia sudah nabi memang. Mereka ingin menipu Allah, tetapi sesungguhnya Allah pembalas tipu daya. Mau menipu Allah dengan menjajakan sesuatu yang buatan mereka sendiri, tapi mereka terjebak dengan pekerjaan mereka sendiri. Mereka membuat ranjau, mereka yang kena ranjau itu sendiri. Mereka bikin perangkap, dia sendiri yang kena perangkapnya sendiri. Mereka ingin menipu, ternyata mereka menipu diri mereka sendiri. Menjajakan Yesus Tuhan. Tapi ternyata dia sendiri menyebut dirinya sebagai Nabi Saulus. Berarti palsu. Yesus mengatakan, ingat di Matius 24 nomor 26. Ciri-ciri Nabi palsu itu mengaku bertemu Mesias di padang gurun. Itu siapa? Kata Yesus, dan apabila orang itu berkata, lihat ada Mesias di padang gurun, jangan kamu percaya. Nah sekarang pertanyaannya, siapa di antara Nabi Muhammad SAW atau Nabi Saulus laknatullah yang pernah mengajarkan bahwa dia bertemu dengan Mesias di padang gurun? Siapa? Jujur. Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengatakan, saya bertemu Mesias loh di padang gurun. Tapi Saulus bertemu dengan Mesias di padang gurun ketika dia ke Damsik, tertulis di dalam Kisah Para Rasul, Rasul 9 nomor 6 dan seterusnya. Mau apa lagi coba? 14 buku yang ditulis Paulus itu ilmunya dari mana? Coba kita pikirkan, dari mana ilmunya 14 buku itu? Nanti saya coba bacakan lagi ya. Iya, dibaca ya Bang ya. Yang pasti PR Abang untuk Abang renungkan 2 Yohanes 1 nomor 7, banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh penjuru dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan antikristus. Nah sekarang ketika Belanda datang, Portugis datang, misionaris datang ke Indonesia mengajarkan kepada Kristen, siapa Yesus menurut para misionaris, siapa Kristen menurut Belanda, menurut Portugis, siapa Yesus menurut Belanda dan Portugis? Menurut mereka Yesus itu adalah Tuhan. Siapa? Begitu, Bang, saya mau pertanyaan satu. Iya, silakan. Abang bisa jawab gak? Bisa, insyaallah. Menurut Abang, iya, Allah itu kayak gimana sih? Allah, apanya yang kayak mana? Yang Abang pahami aja. Allah itu. Iya, maksud saya gini. Iya, maksudnya Allah itu apanya yang Anda pertanyakan? Wujudnya, keberadaannya? Ya, wujudnya, keberadaannya, rohnya atau apa? Bisa. Iya, baik. Iya, baik. Jadi begini. Allah Subhanahu wa taala secara hakikat alam semesta. Siapa yang jadi? Jadi ini siapa itu? Guru Yesus bantu kompon. Jangan usah perhatikan di bawah. Jangan hujat Yesus ya. Gak usah perhatikan di bawah. Mata tertuju ke saya. Iya. Jangan hujat Yesus. Ya, apalagi mengajarkan bahwa Yesus mati terkutuk. Jangan ya. Itu penghinaan, itu penghujatan. Kalau ada Yesus mati terkutuk di atas tiang salib, itu penghinaan bagi Yesus. Tolong teman-teman di bawah. Ada data di Bible. Bang, saya izin. Iya, anggap saja tidak ada. Mungkin ada slot buat oten. Oh ya, sebelum turun Dek, alhamdulillah kita ada informasi dari Dinda Bang Ali, Mata Ali. Insya Allah nanti API kerjasama dengan Peduli Aqsa, ya, dan akan disiarkan langsung dari sana terkait dengan API. Beliau punya tim banyak di sana. Dan ini saya sementara Japrian tadi barusan. Yesus ya kan.
Bentar bang, sabar ya. Itu kita bisa kontenkan dan bahkan bisa live langsung dari sana. Nanti nama api akan digaungkan di sana. Ya, jadi melalui beliau kita akan kerjasama dengan Bang Ali. Alhamdulillah beliau sangat mengapresiasi api. Langsung dia japri sambil terharu melihat gerakan-gerakan api ya. Masya Allah. Beliau cuman disibukkan dengan pekerjaan beliau kelihatannya, dan juga pasar dia di dalam berdebat yang mungkin menyebabkan dia jarang untuk ikut. Tapi insya Allah kedepannya kita akan kolaborasi dengan beliau. Ini beliau japri langsung saya. Yohanes 5. Iya. Sekali. Masya Allah. Iya. Mantap, beliau sangat mengapresiasi. Ya, kita semakin kuat dan solid, api semakin banyak garda-garda yang bisa sama-sama kita berjuang. Demikian informasi Dindaku. Siap bang. Oke, jadi gimana, Saudara Roni? Sebentar bang. Iya bang. Siap. Sebelum turun, teman-teman Laskar Api, ayo kita merahkan komal ya. Kita merahkan komal untuk oten-oten penghujat dan tap layar. Ayo Bang Kores, Bang Sugi. Ya siap Pak Bang Dukaku. Andi, Bundarama, Bang Indra. Bang Zuma, assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Iya, Saudara Roni gimana? Sorry, saya tadi yang ditanya ya. Oke, baik. Jadi berbicara mengenai pencipta kita, Bang, tidak ada manusia mampu kemudian melihat wujudnya. Kekuatan apapun yang kita gunakan, ilmu apapun yang kita pakai, tetap saja kita manusia ini punya keterbatasan. Jangankan melihat hakikat yang maha besar, untuk melihat pelupuk mata kita saja nggak bisa. Jangankan kemudian melihat hakikat yang maha dahsyat, untuk mengetahui bagian isi perut kita saja yang merupakan milik kita, kita nggak bisa. Jangankan untuk melihat yang maha besar, untuk melihat punggung kita aja kita nggak bisa. Kita bisa melihat pelupuk mata, punggung kita menggunakan alat. Begitu juga Allah. Kita bisa melihat Allah dengan menggunakan alat. Apa alat itu? Alam semesta ini dan juga tubuh kita. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Awalam yakfi birabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan memperlihatkan kepada manusia tanda-tanda kebesaran keberadaan kami di segenap penjuru alam semesta dan pada diri manusia itu sendiri. Jadi Tuhan Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dirinya kepada kita manusia yang berakal ini, bahwa Allah itu ada meski kita tidak bisa melihat wujudnya. Apa bukti adanya Allah? Siapa Tuhan yang Anda katakan Tuhan menurut saudara? Yesus. Apakah Yesus kemudian yang menahan gigi Anda supaya tidak bertumbuh seperti rambut? Coba Anda bayangkan sejak lahir, usia Anda sekarang mungkin sekitar 80 tahun. Begitu Anda dari lahir sampai sekarang giginya tumbuh kayak rambut, Anda bisa bayangkan bagaimana Anda bisa berjalan kalau gigi itu tumbuh. Lalu siapa yang menahan? Siapa yang menahan gigi Anda itu supaya tidak bertumbuh seperti kuku? Ya, Yesus, tidak mungkin. Tuhan Anda nggak mungkin. Iya, Yesus menahan rasa ngantuknya aja nggak bisa, apalagi menahan tumbuhnya gigi Anda. Nggak bisa. Jadi yang menahan itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sanurihim ayatina, tanda-tanda keberadaan kami itu fi anfusihim, ada pada diri mereka sendiri, bagi yang berfikir. Seperti itu ya. Padahal ini adalah materi yang menarik ketika berbicara mengenai zahirnya Allah ya kepada orang-orang yang ingin belajar. Mama nenen. Ya, lanjut silakan. Lari dia Bang. Mungkin ada informasi baru. Iya, iya. Silakan. Maaf Bib, suara saya mengagetkan antum. Oh ada dong Gurunda. Masya Allah. Aku udah nemu jadi data apa tuh? Data
Kristen itu mulai banyak di Indonesia itu pasca PKI itu. Sakit hati semua Kristen di Udah saya sampaikan kemarin itu ke Bang Juma. Udah disampaikan kan? Oh iya, aku delay kalau gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa. Datanya ada yang ini. Datanya ada. Ada dong, tertulis. Ada. Orang Kristen cabang Australia yang ngomong. Mau apa lagi mereka? Iya. Dikirim coba ke Japri deh. Nanti saya bingkai. Iya. Oke, ini ada tamu kita. Selamat malam Bunda Rahma, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Johanna, Ya, ada bakat apa Bunda Rahma untuk ditampilkan? Johanna Rosari. Ini ada Johanna ini Bang. Selamat Dari malam, latar. Johanna. Nari api. Halo Johanna, selamat malam. Oke, data. Masya Allah, selamat malam. Saya sangat senang ada informasi dari Dinda Alia, Masya Allah. Kita nggak capek-capek lagi cari link di sana. Saya dulu ada ketika almarhum Coach Stephen masih hidup, sering komunikasi langsung dengan teman-teman yang ada di sana. Setelah beliau nggak ada, ya terputus hubungan. Johanna, kalau nggak ada suaranya saya turunkan ya Johanna. Satu. Kami kasih selamat. Ada suaranya kecil banget. Ada suaranya itu. Oh iya ada. Johanna, silakan bersuara Johanna. Jangan malu-malu Johanna. Gimana caranya? Oke, sambil kita tunggu suaranya Johanna nih ada jadi yang kedua ada Kamikaze. Kamikaze, selamat malam. Selamat malam. Iya Bang, dari Kristen atau Islam Bang? Kristen. Nah, ini mah kemarin udah ini. Belum Bang, di saya belum ini dia. Oke, sip. Oke, kalau Kristen saya kasih donat dulu ya. Silakan Bang. Oke. Ada yang ingin disampaikan? Alhamdulillah. Saya tadi mau menanyakan itu dalam apa ya, Matius 24 ayat 26 tadi ya. Iya, betul. Tapi kan yang Paulus tadi, yang Paulus di mana itu Pak ya? Iya. Yang begini. Kisah Para Rasul 13 nomor 1 mungkin ya. Bukan. Kecil seorang kami kasih. Yang dia ketemu dengan Yesus di padang gurun yang Oh, Kisah Para Rasul 9 ayat 20 ya. Kisah Para Rasul 9 6 sampai 8. Ayat 8 sampai 9 lah itu. Atau Kisah Para Rasul 22 juga boleh. Kok malah hafalan orang Islam sih? Iya. Ya Pak, nah, ayat 3 ya. 9 ayat 3 ya. Dalam saya bacakan ya. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Oke Pak ya, saya komparasikan dengan Bapak bilang tadi di Matius 24 ayat 26, Nabi palsu ketemu Mesias di padang gurun. Bapak bisa baca ini ketemu di mana? Dekat kota. Apakah dekat kota itu ada padang gurun? Dekat kota. Dekat kota mana? Dan di mana? Kota mana? Kan di sini dijelaskan dalam Kisah Para Rasul 9 ini dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit. Dari mana Bapak bisa Bang dekat kota berarti bukan kota, Bung. Betul? Baca ini dekat kota. Iya, dekat kota berarti bukan kota. Dekat kota apakah bisa ini bisa padang gurun. Apakah Anda pikir Yerusalem sekarang itu bukan padang gurun? Di sini tertulis di sini padang gurun. Saya tanya dulu. Apakah tertulis padang gurun? Lah, menuju Damsyik itu bukan padang gurun rupanya. Ada yang bukan padang gurun daerah Yerusalem pada abad pertama. Enggak, saya tanya dulu. Abad pertama itu ada yang bukan padang gurun.
Tahu nggak arti padang gurun? Padang gurun itu berarti hamparan yang luas, Pak. Hamparan yang luas, hamparan pasir yang luas. Sekarang Paulus itu di dalam kota atau di luar kota? Dekat kota. Dekat kota. Namanya dekat kota, berarti dia bukan di hamparan padang gurun. Dekat kota berarti padang gurun, karena pada saat itu masih berbentuk padang gurun. Kutunjukkan saya ayatnya bahwa dia di hamparan gurun apa? Sekarang kamu tunjukkan ayatnya bahwa dia di dalam kota. Ini ada dekat kota. Dekat kota. Hutan belantara deh, atau hutan belantara. Saya atau lebih benar Anda? Lebih benar saya atau lebih benar Anda? Jelas bukan di kota. Dia tertulis di 9 jelas bukan di kota. Dekat kota. Dekat kota itu bisa jelas bukan di kota. 10 meter, 15 meter, 20 ya, bisa meter. juga dekat, bisa juga dekat 1 meter itu di luarnya sudah padang gurun. Bung, bisa juga 1 senti dari kota itu setelahnya padang gurun. Mana juga ayatnya dalam kota mana? Mana kotanya? Mana di dalam kota? Mana di dalam kota? Dekat kota. Selepas dari kota bisa jadi padang gurun. Ketawa dia. Ketawa. Makanya Bang sekarang begini kami kasih. Sekarang begini, siapa yang pernah mengaku pernah bertemu dengan Mesias? Siapa? Kamu bacalah ayatnya ini. Saya tanya, siapa yang pernah bertemu? Saya. Saulus tidak butuh pengakuan, ada saksi-saksinya di situ. Saya tanya, siapa yang pernah bertemu dengan Mesias? Dia ada di sini, dia di ayat ini ada nih, tertulis semua. Saya tanya baik-baik, kok jadi emosi? Santai aja. Anda harus tahu bahwa semua nabi-nabi terdahulu. Saya bacakan ya, 9 ayat 3 sampai 6. Kenapa? Oke, bacakan. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, dengar, dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Nah, baru mau masuk. Baru mau masuk ke dalam kota. Iya. Kamu tahu tidak bahwa kota-kota yang ada pada saat itu berada di tengah-tengah padang gurun, dikelilingi padang gurun. Kamu paham tidak? Kota itu tidak ada. Tidak ada. Tunjukkan satu kota. Ya, tunjukkan. Semua wilayah di abad pertama itu padang gurun, Paman. Tunjukkan satu ayat yang dalam hamparan gurun. Mana bisa? Kami kasih. Menurut kamu itu, menurut kamu itu kota apa? Kota apa menurut kamu? Tidak ada kota atau pedesaan di tengah. Ya berarti padang gurun. Tidak ada. Gimana? Tidak ada. Aduh. Tunjukkan di mana? Tunjukkan. Kan tertulis di situ, bro. Enggak, saya begini. Bang Handi. Saya atau kalian? Saya di sini. Bang Handi, coba tunjukkan di original teksnya di Kisah Para 9 itu ada disebut kota di data nomor 3-nya. Coba. Jadi kita jangan mau tertipu oleh antikristus. Coba tunjukkan ke saya. Dalam jangan menangis. Jangan apa nangis? Kok nangis? Jangan nangis lah. Jangan nangis, jangan nangis. Bertobatlah malam ini. Jangan nangis. Jangan menangis ku bilang. Jangan menangis ku bilang. Aku percayakan Allah Bapa. Ayo ucapkan. Jangan menangis ku bilang, jangan nangis. Sekarang pertanyaan saya, di Kisah Para Rasul 9 nomor 3 ada enggak di situ dikatakan dekat kota, ada enggak? Dalam original teksnya ada enggak? Ketawa. Gak malu dia. Ada nggak original teksnya dekat kota? Ada nggak? Ada nggak? Nangis. Dia. Mestinya kau tunjukkan dong. Mana coba? Coba saya cari dulu ya. Ya silakan. Baru mau dicari. Kasihan ini orang.
Mana Kores? Kores. Kalau nggak ada ilmu itu jangan coba-coba untuk datang cengengesan. Bukan tidak ada ilmu. Ya udah lu cari dulu, lu diam dulu, cari dulu. Sudah dekat kota. Mana original teks, tunjukkan saya kalau ada dekat kota mana? Mana? Original teksnya apa? Padang gurun. Dari mana jalan dekat kota? Enggak ada kota di sini, enggak ada kota. Oke. Enggak ada. Aduh parah. Enketo pres Expaines. Westai Egeneto Auton Exaines. Egenisen te Damasco Exaipnes. Nggak ada. Kota, enggak ada. Bang Suma dia dilawan ini. Namanya polis ya. Kodenya 4172. Polis Iya. 4172. Artinya dalam terjemahan baru kota, sebuah kota-kota. Lu kok artinya? Original, woy. Original. Parah. Originalnya kan tulisannya kodenya polis. Nomor 3-nya yang kita minta, Bu. 4172. Itu nomor 6 itu. Itu bicara. Yang saya minta dekat kota mana ada? Kau katakan dekat kota. Mana dekat kota? Mana dekat kota? Mana? Di mana? Terus dekat kota mana? Di mana dikatakan di situ dekat kota di mana? Lo. Aduh, parah. Aduh, kasihan. Tidak ada di dalam Yesus kemudian rebah ke tanah itu tidak ada. Tidak ada. Kau stop membohongi umat Juma. Malam ini saya di situ disebut dekat kota. Jangan nipu dikit. Original tesnya, Bro. Jangan kau nipu. Daeng, malam ini saya syaratkan kau, Daeng. Iya, bisa ketawa. Emang kamu ada sahadat? Nenekmu kiper. Kamu suruh saya menyembah manusia gitu. Dari hasil pengajaran antikristus Nabi palsu Saulus ini mengajarkan manusia Kristen menjadi antikristus. Apa hasil ajarannya? Di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, sebab antikristus itu telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus itu datang sebagai manusia. Pergi ke seluruh dunia, dengarkan, pergi ke seluruh dunia mengajarkan Yesus itu bukan manusia. Itu siapa? Pengikutnya siapa? Paulus. Asal usul Nabi palsu itu. Pengikutnya Nabi palsu. Pengikutnya Nabi palsu. Nabi palsu. Lihat saja buahnya. Buahnya itu adalah antikristus. Dia coba antikristus itu apa? Udah turunin coba aja. Lihat Yeremia 23:15 tuh. Nabi-nabi Israel diracun. Siapa yang dapat wahyu? Udah turunin Yesus mati di kayu salib, bangkitnya malah di goa. Tuhan palsu itu artinya. Wahyu di Tuhan palsu bangkit di goa. Res, tampilkan dulu Res itu. Kisah 9 nomor 3 Res. Original tesnya Res, tampilkan Res. Kisah 9 nomor 3. Nih gua kasih. Data. Lu pengen lihat Tuhan palsu bangkit di goa. Yang dibilang Nabi palsu itu semua. Udah diam kau dulu ah. Nabi Muhammad. Diam. Yang dibilang Tuhan palsu itu semua Tuhan yang berkelamin dan juga bangkitnya di goa. Hahaha. Keturunan Ismail lah, keledai liar lah. Nah, Yesus dari Ismail dia. Namanya aja belakangnya Us. Bisa ditabetkan. Gak ada Yahudi belakang namanya Us. Udah turunin aja lah, orang nggak mau diskusi nih. Udah turunin aja. Harus turunin, orang nggak bisa diskusi. Kemarin aja ngeyel. Nggak penting harus turunin nggak penting. Itu Us namanya depan belakang. Dia mau supaya rungkat. Kemarin tuh rungkat itu berapa? Dia memang ngeyel tuh orang kemarin tuh cari berapa kali tuh di tempat yang ibes. Udah berhenti hujannya. Alhamdulillah. Begitu dia. Nggak mau diskusi itu. Dia menertawakan dirinya sendiri. Dia menertawakan dirinya sendiri tadi. Joanna Rosari ini kalau tidak bicara turunkan aja. Joanna mau bicara nggak? Ini kalau saya baca yang Indonesia literal ya. Dan terjadilah ketika melanjutkan perjalanan mendekati Damaskus,
dan tiba-tiba memancarlah ke sekelilingnya suatu cahaya dari langit. Nggak ada kota. Gimana ada kota? Bahasa Yunaninya juga nggak ada ya kota. Draw near to Damascus. Against to Damascus. Nggak ada kota, bos. Paham. Yerusalem zaman dulu itu kadrun. Kadal gurun semuanya. Gurun. Mana ada hutan belantara di sana? Nggak percaya mereka. Dikira udah ada ini kali, apa keramik di sana. Masa di zaman dulu ada kota sih? Nah, zaman dulu nggak ada kota loh. Semua nabi-nabi itu tinggal di padang gurun. Sapa Stephen. Cuman yang perlu diperhatikan oleh teman Kristen ini adalah orang yang mengaku bertemu Yesus di padang gurun. Itu Matius 24:26. Siapa yang pernah mengaku bertemu Mesias di padang gurun? Siapa yang pernah bertemu? Pak Stephen. Paulus Kadrun. Ya, selamat malam. Ya, malam Pak Stephen. Ya. Apakah Yesus dengan Saulus itu pernah bertemu, Pak? Oh, begini, Bang. Ya, silakan. Bukan Paulus bertemu Yesus, Yesus yang menjumpai Paulus. Oh, enggak bisa. Enggak bisa. Dari mana Anda tahu? Siapa yang menginformasikan? Ada di Bible. Iya, siapa yang menginformasikan? Barusan dibaca. Siapa yang menginformasikan? Yesus atau orang yang tanya Yesus yang menginformasikan yang menginformasikan itu Yesus atau orang yang setelah Yesus? Baca Bro Stephen, ya enggak gini Bro Stephen, dengarkan Informasinya dulu. di Alkitab. Bro Stephen, dengarkan dulu. Itu bertemu langsung atau tidak? Bertemu langsung. Yesus yang menjumpai dia. Baik. Apakah waktu itu dengarkan dulu. Apakah waktu itu bersuah tatap muka atau tidak? Tatap muka atau tidak? Bertemu langsung tatap muka? Saya tinggal jawab tatap muka atau tidak? Baca Alkitab, barusan dibaca. Saya udah baca. Saya tanya Anda, tatap muka atau tidak? Baca Alkitab. Jawab aja, tatap muka atau tidak? Kena kan lu? Katanya bertemu langsung, berarti tatap muka. Berarti Yesus waktu itu turun ke bumi. Oh iya, oke. Bagaimana? Tatap muka atau tidak? Ayo jawab. Ya, ada cahaya yang menampakkan. Saya nggak nanya cahaya, tatap muka atau tidak? Makanya baca kita. Tatap muka atau tidak? Informasi iman Kristen itu di Alkitab. Begini nih orang nggak bisa bahasa Indonesia Pedoman. Saya nggak nanya pedoman penghayatan Pancasila, ini nggak belajar P4. Tatap muka atau tidak? Ini bicara iman ini. Tatap muka atau tidak? Ada cahaya menjumpai dia. Tatap muka atau tidak? Cahaya baca. Tatap muka atau tidak? Jangan paksa, baca Alkitab. Tatap muka atau tidak? Nggak jawab kan? Nggak jawab kan? Kenapa malu jawab, Pak? Jawab, kenapa malu? Mari kita tinggal jawab tidak gitu loh. Mari kita baca. Tatap muka atau tidak? Kita baca, baiknya kita baca. Tatap muka atau tidak, diam aja. Tinggal jawab baru lanjut. Saulus bertobat. Ayo dibaca lagi. Sementara itu hari Saulus. Tatap muka atau tidak? Untuk mengancam dan membunuh. Mengancam. Tatap muka atau tidak? Nggak ngerti tatap muka. Ketemu langsung atau tidak? Ketemu langsung atau tidak? Ketemu langsung. Oke, berarti Yesus turun ke bumi. Bukan turun ke bumi, dia itu terus? Dia ada di mana-mana. Berarti nggak ketemu langsung, mimpi lu. Mimpi di mana? Ini keterangan ini jelas ini. Tatap muka, ketemu langsung gitu. Iya, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit. Itu cahaya siapa? Mengelilingi dia. Cahaya siapa itu? Cahaya siapa? Ke tanah dan mendengar suara. Suara doang. Bukan badannya, enggak ada badannya. Mengapa engkau menganiaya aku? Wih, suara doang, nggak punya badan. Iya, kemahakuasaannya dia kan. Oh, jadi nggak ketemu, dengar suara doang. Iya, jelas itu ada tulis di situ. Yohanes 5:37 bisa nggak didengar suaranya orang? Jadi jelas Yesus yang menjumpai dia, bukan Paulus. Ketemu langsung. Ketemu langsung nggak? Iya.
Berarti Yesus turun ke bumi? Bukan, baca tadi. Berarti nggak ketemu dong. Barusan aku baca. Berarti nggak ketemu dong. Yang namanya ketemu itu bro, ngopi bareng, ngobrol, salaman gitu loh. Baru. Makanya ngerti dulu bahasa Indonesia baru masuk. Makanya baca bang ini. Apa di situ? Aku nggak berani tambah-tambah dan tak berani kurang-kurang. Iya makanya saya tanya, ketemu Makanya, langsung atau tidak? Tinggal jawab. Jangan tanya, baca aja bang ini. Ketemu langsung atau tidak? Di situ kan ada punya kitab. Ya, kan? Ada ini, baca, ada suara dari atas, kan ada suara tuh. Akulah yang telah kau aniaya itu. Pertanyaannya, dia ketemu langsung atau tidak? Jadi jelas di sini. Ketemu Yesus, langsung atau tidak? Yesus menjumpai dia. Iya ketemu langsung atau tidak? Lewat cahaya itu. Aduh susah amat sih, nggak nyambung masih Indonesianya nih Pak Steven nih. Ketemu langsung. Ya. Oke, jadi Yesus turun ke bumi? Enggak, bukan begitu. Cahaya. Berarti nggak langsung itu budak namanya. Cahaya. Bang, yang namanya ketemu langsung itu tatap muka ngobrol jadi bahasa api, Indonesia kok begini bisa amat jadi ya burung, bisa jadi apa saja, jadi malaikat bisa. Dia bisa. Diam kau Stephen. Kebetulan dia jadi diam kau, ada yang mau Bilambi mau jawab. Kenapa Bilambi? Mau jawab silakan. Enggak, dia video callan berarti. Kenapa? Berarti dia video callan. Waktu itu belum ada ini Android belum. Yang namanya ketemu langsung Pak bahasa Indonesia nih ya. Jangan ngarang Pak Steven. Yang ketemu langsung itu aku tidak ngarang. Tatap muka. Kamu punya pertanyaan gitu beda dengan di sini. Jawabannya di sini. Pertanyaannya itu ketemu langsung atau tidak? Ada cahaya. Saya nggak nanya cahaya. Maka masa saya mau tanyakan dia turun langsung? Berarti nggak ketemu langsung ya? Gini Bang Andi. Iya ya. Cuma di sini ada keanehan saya lihat. Di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 7 itu dikatakan di situ maka termangu-mangu teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang pun juga. Nah, kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 8 ya kalau nggak salah, itu dia tidak mendengar suara. Nah, ini mana yang benar nih ya? Kita baca ayat 8. Saulus. Bentar ya, ayat 9. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Yang mana yang betul, Bang? Yang menyertai itu mendengar atau tidak mendengar, Bang? Jawab, Bang. Jawab dengan ketawa. Dia mendengar. Mendengar, tapi di Kisah Para Rasul 22 ayat 9 tidak mendengar, Bang. Mana yang benar, Bang? Mendengar. Di sini dikatakan mendengar. Kisah 22. Jadi, Kisah 22. Coba Anda baca Kisah 22. Jadi dia bercerita peristiwa langsung pada waktu dia berhadapan dengan Yesus lewat cahaya. Dua-dua itu dia menceritakan kepada orang-orang, bersaksi kepada orang-orang. Oke, apa paham? Itu? Apa ceritanya? Dia mendengar atau tidak? Mendengar atau tidak mendengar? Mana yang benar? Oke, di mana, Bang? Berapa? Nah, ini dia. Kisah Para Rasul 22 ayat 9. Oke, kita baca. KPR 22 nomor 9. Itu tidak mendengar. Kamu ini belum baca tapi udah jawab. Ini kalau salahmu. Di Kisah Para Rasul 9 ayat 7, mereka itu tidak melihat tapi mendengar. Nah, di Kisah Para Rasul 22 ayat 9, mereka itu melihat tetapi tidak mendengar. Mana yang benar? Kebalik-balik ini. Pusing kan? Jawabannya ketawa aja, Pak. Ya, melihat di sini melihat dan tidak mendengar ya di Kisah Para Rasul 22 itu. Dan yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Melihat tapi tidak mendengar. Yang Kisah Para Rasul 9 ayat 7, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat. Nah, kebalik kan?
Jadi di kisah 9 nomor 3 mendengar tidak melihat. Kisah Nomor 22 nomor 7. Nomor 7. Kisah 229 melihat tidak mendengar, kebalik-balik ini. Ya, yang mana yang benar nih? Saya ulang ya. Kisah 9 nomor 7 mendengar tidak melihat. Kisah 22 nomor 9 melihat tidak mendengar. Yang mana yang benar? Benar. Jawabannya ketawa. Kalau kesaksian sudah mencela-mencela gini apa bisa dipakai ya? Kalau dihadapkan ke pengadilan gitu dijadikan saksi, mana nih yang benar? Kamu mendengar atau tidak mendengar? Yang satu ngomong, aku mendengar tapi tidak melihat. Yang satu, aku melihat tapi tidak mendengar. Ini kesaksian apa ini? Ditolak oleh hakim. Kena pasal itu Pak D. Kena Apa? pasal. Kesaksian palsu. Ancamannya lumayan berat kesaksian palsu ini. Ya, pada waktu itu kemungkinan dia kan buta. Kemungkinan. Buta. Kemungkinan. Yang menyertai Paulus tidak buta, Bos. Yang buta Paulus. Ini yang ditanyakan bukan Paulus. Orang yang menyertai Paulus. Iya, aku tahu. Dia sudah buta pada waktu itu. Bukan kemungkinan. Memang dia sudah buta pada waktu itu. Ya. Ini tidak omongin Paulus, dia omongin orang yang menyaksikan. Saya ulang ya. Emang kalau buta nggak bisa mendengar? di kisah 22 nomor 9 melihat tidak mendengar. Di kisah 9 nomor 7 mendengar tidak melihat. Yang benar yang mana? Jawabannya adalah ketawa. Coba ketawa Pak, pasti Pak. Bingung kan? Udah, ini kesaksian udah nggak bener nih. Kontradiksi itu. Tapi kalau mau dipercaya ya silakan. Saya nggak maksa. Gas Bang Juma. Wow. Dipilih. Lagian nggak masuk akal bro. Tatap muka ketemu langsung. Yesus sudah nggak ada di bumi loh. Bagaimana mungkin mau ketemu langsung? Yesus sudah naik jangan ke sana Bang Andi. Udah saya bikin pusing itu. Ngapain dipancing-pancing ke sana lagi? Biar dia pusing sekalian Pak De. Makanya Yesus mengatakan jangan kamu percaya. Sederhana sih sebenarnya kalau teman-teman kita ini mau jujur ya. Apa? Jangan percaya apa? Maksudnya apa? Jangan percaya apa? Jangan percaya ketika ada orang yang mengaku bertemu dengan Mesias. Kenapa nangis? Kan dalilnya begitu. Itulah jawabannya yang paling bagus, nangis. Itulah kamu memutar-mutar. Aku itu ketawa, kamu bilang nangis. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ada Mesias di padang gurun, ada Mesias di dalam bilik, jangan kamu percaya. Makanya kamu putar-putar Injil kebenaran. Ini kamu yang muter ususmu dengan lidahmu ini. Aku ketawa, kamu bilang nangis. Ini lidahmu. Kenapa tertawa pada saat harusnya kamu menangis melihat data di Bibelmu? Putar lagi ceritanya ya. Ini nih Matius 24 nomor 26. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat ada Mesias di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat ada Mesias dalam bilik, jangan kamu percaya. Ini siapa yang pernah bertemu dengan Mesias di padang gurun dan di dalam bilik? Ini siapa? Mesias yang menjumpai dia. Mesias yang menjumpai Paulus. Siapa? Oke, Mesias yang menjumpai. Dengarkan, itu pengakuan dari pengarang. Nah sekarang siapa? Siapa yang mengaku bertemu dan dijumpai? Dengarkan saya. Siapa? Dengarkan saya. Siapa yang mengaku pernah didatangi Mesias di padang gurun? Siapa? Yesus yang menjumpai dia. Iya, kau putar lidahmu sampai jungkir-jungkir melilit ke lehermu. Paulus kan? Yesus yang menjumpai Paulus. Ya, menurut Paulus, Yesus menjumpai dia. Menurut Yesus, jangan kau percaya. Loh, kok nangis? Bagaimana ya tidak percaya, sedangkan oknumnya sendiri Yesus yang mengatakan karena ngaku-ngaku makanya di mana Yesus? Di mana Yesus mengaku? Di mana Yesus mengaku menjumpai dia? Di mana? Tadi kamu bilang kan di Matius 24. Nah, ternyata Yesus sendiri yang datang menjumpai. Kata siapa? Kata siapa dia datang?
Baca Kata yang Paulus. Kata siapa? Baca dia. Coba Kata Paulus. Pakailah coba sedikit akal sehatnya, Bang. Cobalah dipakai. Iya, iya memang. Tapi Anda ingin menipu orang, sementara Anda hanya menipu. Anda yang nipu. Sekarang saya tanya kata siapa? Oke, Dengar Bang. Anda yang antikristus. Mari kita buktikan. Mari kita buktikan siapa yang antikristus, Anda atau saya. Oke, mari kita buktikan. Dengarkan saya, dengarkan saya. Dengarkan. Silakan. Oke, silakan. Di dalam kitab saudara dikatakan begini. Banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Itulah penyesat dan antikristusnya. Sekarang siapa yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengajarkan Yesus itu manusia? Siapa? Kami mengimani dia datang Ditanya siapa jawabannya kami. Kok jadi kayak begitu? Siapa yang pergi ke seluruh dunia? Dengar, siapa yang pergi ke seluruh dunia mengajarkan? Pertanyaan saya, siapa yang pergi ke seluruh dunia mengajarkan Yesus itu Tuhan? Siapa? Yesus itu datang ke dalam dunia ini sebagai manusia. Siapa yang pergi ke seluruh dunia mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan? Siapa? Jawab dulu. Jawab aja jujur. Aduh, aku dikomplain ini. Kalau pertanyaan siapa, berarti menunjuk kepada orang. Siapa orang itu? Kalian lah, Kristen yang mengajarkan ke seluruh dunia Yesus itu adalah Tuhan. Sorry, aku dikomplain ini oleh istriku ini. Iya, iya, silakan. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Iya. Coba. Ia mengajarkan itu kan mulai dari rasul-rasul Paulus. Nah, ini berarti Petrus, antikristusnya. Yohanes. Siapa antikristusnya? Jadi siapa antikristusnya? Enggak ada antikristus di situ. 2 Yohanes 1 nomor 7. Yang antikristus Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Siapa yang ke seluruh dunia tidak mengajarkan Yesus itu manusia? Siapa? Islam atau Kristen? Bagaimana Bang? Ulangi. Siapa yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus itu adalah manusia? Siapa? Ya kami mengaku dia itu datang sebagai manusia. Nah, terus kenapa disembah? Nah, dia Tuhan kok. Nah, itu dia. Berarti mulutmu aja yang mengatakan dia manusia, tapi sebenarnya hatimu mengatakan itu Tuhan. Karena kamu tidak tahu siapa Sekarang Yesus. Begini Bang. Kau tidak tahu. Yang tahu siapa Yesus adalah Yesus, bukan Anda. Dengar. Beri aku kesempatan bicara, jangan sambung-sambung. Kita kan sudah pernah bahas dulu Yohanes 17. Iya, sekarang kesimpulannya jujur aja. Kamu jujur aja, Bung Stefan. Kamu jujur aja. Yesus itu kamu ajarkan kepada anak-anakmu Tuhan atau manusia? Tuhan. Tapi dia Tuhan, ya udah selesai. Dengar, dia di situ dibicarakan dia datang. Dengar Bang. Lucu. Dikatakan situ kan dia datang. Pada waktu dia datang. Sekarang kan dia kan sudah di surga. Nah, di mana itu? Di mana itu dikatakan bahwa sekarang di surga? Di mana? Di mana dikatakan bahwa nanti cuma di dunia dia manusia? Sementara di kitab saudara di surga juga dia adalah manusia. Tadi kan dikatakan dia duduk di samping kanan Bapa itu sebagai apa? Tuhan atau anak manusia? Jawab. Tuhan. Itulah hebatnya Anda. Itulah hebatnya. Memang hebat. Di mana dikatakan bahwa di surga itu dia adalah Tuhan, sementara dia duduk ya di samping kanan Bapa itu sebagai anak manusia. Makanya kamu pelajari siapa Yesus itu. Siapa Yesus itu? Saya tidak perlu belajar siapa Yesus menurut gereja. Saya pelajari siapa Yesus menurut Yesus. Sekarang ini kita fokus di sini dulu. Ketika Anda ajarkan tentang ketuhanan kepada anak Anda mengajarkan Yesus itu manusia atau Anda mengajarkan ke anak Anda itu Tuhan? Ayo. Wahai anak-anakku, Yesus itu adalah pasti Tuhan. Tuhan. Dengar Bang. Tuhan antikristusnya ketahuan. Dengar aku baca. Dengar. 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal,
yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, terus Yesus dikenal sebagai apa? Tuhan atau utusan Tuhan? Nah, dengar dulu Bang, aku mau ngomong. Pasti dibantah katanya. Pasti dibantah. Apalagi? Dengar. Anda bantah sendiri, datanya kan lucu. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Okay? Nah, Yesus dikenal sebagai utusan atau Tuhan? Dengar dulu Bang, dengar dulu. Dengar lagi. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Apakah kamu sudah mengenal sama dengan murid-murid Yesus? Iya, saya kenal dia utusan Tuhan. Apa? Dia utusan Tuhan. Terus apa masalahnya? Terus kenapa dia dari Tuhan? Kalau dia dikenal sebagai utusan, kenapa dituhankan? Betul, dia diutus. Kenapa? Kalau dia adalah utusan, kenapa dituhankan? Dikatakan begini, dan mengenal Yesus Kristus, bukan aku dia bilang, bukan mengenal aku, tetapi nama itu. Dan mengenal Yesus Kristus benar yang diutus Tuhan, yang diutus. Terus kenapa Anda mengajarkan kepada anak Anda sebagai Tuhan? Saya kenal dia adalah utusan. Dia adalah utusan. Betul, dia diutus. Nah, terus kenapa Anda tuhankan kalau dia utusan? Kenapa? Betul dia diutus, tapi kamu kan belum mengenal dia. Hanya lagi, dia harus dikenal sebagai utusan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Jadi Yesus dikenal sebagai apa? Utusan atau bukan? Betul. Iya, betul apa? Betul apa? Yesus harus dikenal sebagai utusan atau bukan? Benar, makanya baca baik-baik. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yang telah Engkau utus. Nah, betul, sekarang Yesus ini utusan atau bukan? Dia utusan, tapi kamu tidak utusan. kenal dia. Loh, kamu tidak kenal mengenal dia sebagai utusan. Bukan, memang betul dia utusan. Ya, terus? Terus? Dikatakan di sini kan, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Utus. Iya, mengenal Yesus yang Engkau utus. Dan Yesus ini dikenal, apakah dia dikenal sebagai pohon, sebagai lapangan terbang, sebagai pesawat, sebagai pulau, sebagai manusia? Kita kenal dia sebagai apapun, posisinya tetap utusan. Betul, dia utus. Terus kenapa kalau dia utusan, kenapa Anda tuhankan? Kamu tahu apa yang diutus itu? Siapa yang diutus itu? Manusia. Loh, kenapa nangis? Kenapa nangis? Yohanes 8 ayat 42. Aku keluar dan datang dari Allah. Terus baca terus. Keluar dan datang dari Allah. Baca terus ayatnya, baca. Sebab aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Sedihnya. Sedih kan? Yang keluar dan datang dari Allah itu siapa? Yang keluar dari Allah itu pasti makhluk. Jadi maksudmu yang keluar dari Tuhan itu Tuhan gitu? Firman. Iya, firman. Udah benar. Kenapa Anda tidak berani mengatakan yang keluar dari Tuhan itu adalah Tuhan? Maaf Bang, aku sudah. Aku nanti lanjut lagi Bang. Yang keluar dari Allah itu bukan cuma Yesus. Yohanes 1 ayat 4. Coba dibaca baik-baik. Bukan cuma Yesus, Bos. Coba Yohanes 1 Yohanes aku sudah 1 ayat 4, Bang. Dibaca Bang baik-baik itu, Bang. 1 Yohanes 1 ayat 4. Aku sudah bukan cuma Yesus. Maaf. Oke. Oke, udah jamu istrinya. Jadi tadi kesimpulannya gini ya. Menurut Pak Stephen, di Yohanes 17:3 Yesus itu utusan Tuhan. Tapi dia ajarkan kepada anak-anaknya Yesus itu Tuhan. Jadi yang antikristus siapa? Diulang nih. Yohanes 17:3 yang dia baca, dia akui Yesus itu utusan Tuhan. Tapi Pak Stephen mengajarkan kepada anak-anaknya Yesus itu adalah Tuhan. Ini yang enggak peduli siapa. Jelas toh baju mak ya, jelas. Jelas dong. Jelas. Jelas itu. Ini kaidahnya jelas. Ibrani 13:8, Yesus itu tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini dan selama-lamanya. Kalau dia datang sebagai manusia,
berarti dia akan tetap sama sampai selama-lamanya. Dia adalah manusia. Sederhana kok belajar itu. Cuman karena Allah itu maha tahu, sehingga Allah mengatakan sumum bukmun umyum fahum la yarji'un fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Iya jelas itu. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu diri mereka sendiri. Coba bagaimana dibuktikan mereka menipu diri mereka sendiri? Kita tanya. Di dalam kitab saudara 2 Yohanes 1 nomor 7, antikristus itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia tidak mengakui. Mohon maaf Bang Suma. Iya, silakan. Ada komen dari Nebustas LSKR itu. Saya kira ini orang Kristen saya Bang Suma. Gimana ini? Gak usah dulu itu. Mohon maaf Bang, saya ini Muslim ini Bang. Oh iya, alhamdulillah, masya Allah. Ya, tiap hari baca syahadat Bang. Iya, alhamdulillah Bang. Iya, nggak apa-apa. Enggak, takutnya ini apa? Penonton ini takut salah sangka, dikira saya orang Kristen ini. Nggak apa-apa Bang. Iya. Dimaafkan aja, dimaafkan. Kita cek dulu ya, kita cek dulu ya apa sih itu Kristus? Kristus itu dari bahasa Yunani Kristos. Apa itu arti Kristus? Diurapi, dipilih, ya. Jadi kalau Yesus Kristus artinya Yesus yang diurapi, yang dipilih. Nah kalau ada Tuhan diurapi dan dipilih, berarti ada Tuhan memilih Tuhan, ada Tuhan yang diurapi. Jelas toh? Ya kalau dipilih itu mah sandal jepit. Ya itu artinya 10.003 itu. Tidak mungkin Tuhan diurapi, tidak mungkin Tuhan dipilih. Justru Tuhan itu mestinya yang memilih gitu loh. Nah ini kalau mau jelas ini, banyak Kristen nggak ngerti arti Kristos. Bahasa Yunani itu nggak ngerti dia artinya apa. Kristos diurapi atau dipilih. Nah kalau Yesus adalah Tuhan, berarti Tuhan dia itu diurapi. Berarti Tuhannya itu dipilih. Bener lah. Yang memilih dia atau yang menjadikan dia Tuhan adalah Mr. Paulus, Roma 14:9, jelas. Jadi yang menuhankan Yesus antikristus. Sebagaimana arti Kristus. Meong lah, meong. Bang Handi, ada laporan dari Dinda Agung dari Andi Hantifa 500.333 rupiah. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih. Ada juga nih. Sampaikan salam saya Dinda Agung. Ada juga nih dari Ibu Uun. Ibu Uun sumber dananya Pak Leonardo 200.000 333. Makasih Ibu Uun. Makasih semuanya. Ya, kembali kita menghimbau kepada teman-teman sekalian, sahabat-sahabat kita yang ingin berpartisipasi, ya. Kiranya Allah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua di dalam menjalankan kemudian tujuan hidup kita sebagai seorang muslim dan muslimah, dalam hal ini membantu saudara-saudara kita yang ada di PL sana. Kiranya Allah memberikan kemudahan dan ketegaran hati kepada mereka. Sebagai saudara, kembali kami dari API menghimbau bekerja sama dengan lembaga peduli Aqsa, ya, akan menyalurkan dana sampai ke Palestina, ke PL, ya. Nanti kemudian diupayakan ada testimoni atau live langsung penyerahan bantuan dari Laskar API semuanya. Sekali lagi kami menghimbau kepada semuanya untuk mari kita mendukung, ya, saudara-saudara kita yang ada di sana. Minimal kita bantu mereka untuk membeli makanan secukupnya, ya, selimut dan seterusnya. Itu urusan teman-teman kita yang ada di sana. Peduli Aqsa, insya Allah kita kerjasama dengan lembaga saudara kita Dinda Mata Ali atau Bang Ali, untuk supaya bantuan dari teman-teman Laskar API dan pemerhati yang lain itu bisa disalurkan secara maksimal. Kembali kami mengumumkan, silakan dengan Bank BTN
nomor rekening 4 tambah 01 tambah 30 tambah 00 17 tambah 17 tambah 3 atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Lalu kemudian kode transfer misalnya 333. Ya, 333, angka terakhir 333. Silakan. Terima kasih. Kita sampai 7 hari ke depan insyaallah. Kemudian pengumuman yang kedua terkait dengan penggunaan logo API, ya, 5 kali 24 jam agar teman-teman yang masih menggunakan logo API secara ilegal untuk segera mengganti logo tersebut, sebab kami dari API sudah ada tim legal, tim kuasa hukum yang akan mengambil tindakan terhadap teman-teman yang menggunakan logo itu secara tidak sah, apalagi dengan mengedit dengan tujuan menghina, menghujat, menista dan seterusnya. Demikian, silakan sahabat yang lain. Oke, kasih banyak Pak. Saya ulang ya nomornya ya. Ada yang minta ulang di bawah. Nomornya nomor rekening 401 tambah 3000 tambah 171 tambah 73 atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia Bank Tabungan Negara. Kita bersama-sama membantu saudara kita. Program ini 1 pekan mulai hari ini di sela-sela diskusi lintas agama. Semoga apa yang telah kita berikan kepada saudara kita bermanfaat di sana. Karena saudara kita di sana itu sedang mengalami musibah, cobaan. Mari kita berbagi untuk meringankan saudara-saudara kita. Insya Allah amanah ini akan kita sampaikan dengan sebaik-baiknya. Kira-kira begitu. Itu banyak yang minta nomor rekeningnya ditulis di stiker, bisa enggak? Kayaknya enggak cukup deh. Iya, ini Bang Handi dan sahabat-sahabat yang lain, juga Bendahara MMCI, saya informasikan kebetulan beliau juga monitor. Ini dari sahabat kita ya, teman dekat saya yang pernah bertemu langsung di Kota Makassar, juga ada mentransfer Rp2.500.000. Allah, ya, hamba Allah. Allah. Beliau tidak ingin disebut namanya, Masya Allah. Terima kasih. Tapi saya tahu. Aku update ya Ikhwan ya. Perkembangan Hamas Israel sekarang. Jangan sebut itu, Eres. Nggak boleh ya. Ya udah. Update keadaan di sana itu. Oh iya, jadi update keadaan di sana, korban jiwa sudah mencapai 2.200-an dari pihak saudara kita, dan musuh itu posisinya udah preparasi untuk invasi darat ya, ikhwannya, invasi darat. Tapi tenang 1000 tenang, karena kawan-kawan kita mujahidin, namanya itu Mujahidin Al-Qassam dan juga Sarayap Al-Quds itu memang menunggu untuk masuk ke area utara gitu. Nanti disambut di situ, Ikhwan. Jangan terlalu frontal. Oke, siap. Bisa menyumbang dia Ngeri. Stay tune, Ikhwan, stay tune. Tapi belum maju-maju Israelnya, takut mereka. Nyebut lagi, diperhalus. Lu nggak bisa loh. Lanjut Bang Adi. Lu nggak bisa memperhalus. Jadi gini. Channel YouTube-mu. Ya. Jadi gini ya. Di sana itu dalam keadaan sangat-sangat tidak kondusif. Ya, orang-orang yang disebut ini adalah Tegar Tengkuk, inilah yang sedang memberikan invasi kepada saudara kita. Mereka tidak punya lagi jiwa kemanusiaan. Siapapun akan dihabisi di sana, begitu ya. Untuk itu mari kita berdoa bersama supaya saudara-saudara kita di sana diberi ketabahan. Tentu dengan diberi kesehatan. Untuk itu ya mari kita bersinergi bersama ya, agar bisa sedikit meringankan beban saudara kita yang ada di sana. Dengan nomor rekeningnya ke Makassar Mualaf Center Indonesia, nomornya 401 tambah 3000 tambah 171 tambah 73 atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia Bank Tabungan Negara.
Itu sih. Ini akan kita terus kumandangkan 1 pekan ke depan di sela-sela diskusi lintas agama. Kenapa kami tidak beri thumbnail itu tidak sesuai dengan pengelola ini gitu loh. Ya itulah, jadi makanya kita sedikit memperhalus bahasanya. Berbeda dengan yang ada di TV komersil, beda jalurnya. Anda udah paham semua. Jadi diperhalus, tapi intinya tujuannya adalah berbagi bersama. Kira-kira begitu. Betul. Kalau Kores nggak bisa perhalus ini bocah ini satu nih. Iya, pengen kena dismon. Channelnya Bang Andre, channel Bang Andre gara-gara bahas itu dismon sekarang. Waduh, kasihan. Nah iya makanya itu hati-hati kalau ngomong. Diperhalus saja. Ya udah gabung api aja, Bang Andre. Jadi sekali lagi teman-teman sama Bang Juma itu. Jadi mau dia. Jadi sekali lagi teman-teman, ini 1 pekan ke depan ya. Malam hari ini sudah terkumpul hampir 30-an ya. 30 Bang Hadi. Hampir kurang lebih begitu. Jadi kami ucapkan juga kepada yang telah beratensi, berdonasi, semoga saja rezekinya lebih ditambahkan, umurnya lebih diperpanjang tentu dengan umur sehat Islamnya, dan segala urusannya dipermudah. Dan bagi teman-teman yang sekiranya belum sanggup untuk memberikan donasinya, tentu dengan harapannya mari kita iringin doa saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah di sana. Kita kirimkan Al-Fatihah yuk sekarang yuk, karena baru aja beritanya agak sedikit tidak kondusif di sana. Sedang warna merah di langit PL. Semoga warna merah itu bisa menjadi pendingin dengan kita kirimkan doa saudara-saudara kita di sana. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Amin. Ini Bang Hadi informasi 9.999.999 rupiah dari istri Paduka. Masya Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Udah hampir 40 juta. Subhanallah. Host, tolong ada Bro Julius di bawah. Silakan dinaikkan kalau bisa berganti sama Pak Bilambi. Izin ya Pak Bilambi, gantian dulu ya sama Bro Julius ya. Izin ya Bang. Turunin saja. Oke, makasih Bang. Host diganti dong. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, komitmen awal tetap berjalan ya yang naik itu. Boleh kau merahkan langitnya PL. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kau matikan Tuhannya orang sebelah. Boleh kau merahkan langit PL. Tapi doa kami dari Indonesia mendinginkan langit merah itu. Takbir. Allah. Bang Julius, logo foto profilnya mana? Kenapa nggak ada logo apinya? Yang logo api kena ini, kena mati suri. Seminggu dia mati suri dia. Enggak apa-apa, ada alasan berarti. Ya udah dimaafin untuk malam ini. Dua akun tewas gara-gara bahas Palestina. Makanya gue udah bilang jangan menyebut nama. Itu masih ada kok cara kita lebih halus, tapi saya rasa orang yang mendengarkan itu paham. Gitu ya. Ini aku mau info lagi Bang Handi. Halaman 247 PKI. Waduh. Seneng kan gurunya langsung. Oh baik, Tuhanku ini satu. Ibu Pak Ilyas Putra, Ilyas Putra, maaf saya sudah transfer. Muhammad Ilyas, tolong jangan disebut nominalnya. Terima kasih Pak Muhammad Ilyas. Jazakallah khair, Akhi Ilyas. Ya. Semoga berkah, semoga lancar, Masya Allah.
Nah, ini aku info ini Guru ya. Sugi Jadi, tolong lihat WA. Suruh bahas Yesus kawin katanya. waduh. Janganlah. Enggak boleh Jadi monolog. ini Ikhwan ya, tank Leclerc produksi Prancis itu sekitar lu benar-benar 134,32 vulgar miliar. ya. Lu benar-benar vulgar ya. Tank Bang Andi. Iya, tapi lu nyebutin negara-negara kayak gitu, janganlah. Oh, oke. Janganlah. Apa sih anak ini? Clear, semangat. Nenek Belum punya sana. mereka. Nenek. Kasihan. Jadi begini ya. Udah di sorga guru. Bambu begini cara halusnya. Bambu-bambu runcing yang modern yang dipakai mereka itu di sana itu orang-orang yang berkomplot dengan pembunuh Tuhan itu mereka sudah impor ke sana. Bahkan perahu yang melebihi dari perahunya Nuh waktu Bahtera itu sudah dilengkapi dengan bambu runcing ala modern. Di sana udah merapat. Ini memang orang-orang Oke, pengumuman dulu dari RI 1. Alhamdulillah sudah transfer 100.700. Terima kasih Bang, Masya Allah, semoga berkah. RI 1 itu presiden kita. Enggak tahu, pokoknya saya lihat WA-nya RI 1. Masya Allah. Kaget aku Mas. Oke, kira-kira begitu teman-teman. Diperhalus dikit soalnya agak sensitif ini loh. Dulu ya waktu kami dengan tim dulu ya ke kedutaan PL di Jakarta itu kita syuting di dalam, diupload di YouTube, kelar semua. Bener, kelar semua. Waktu itu kita bersalaman dengan kedutaan PL gitu beberapa tahun yang lalu. Oke teman-teman, semangat mulai malam ini ya, 1 pekan ke depan di sela-sela sesi diskusi ini kita umumkan. Jadi bukan malam ini aja, 1 pekan ke depan. Tertanggal hari ini tanggal berapa ya? 15 Oktober berarti berakhir di 22 Oktober 2023. Nanti akan diumumkan total jumlahnya berapa, diserahkan kepada siapa, dan insya Allah penanggung jawabnya dari lembaga Peduli Aqsa akan masuk bersama kita di Komal Sahabat Bang Juma, akan memberikan statement. Ada yang minta lagi di bawah? Bang Rizal, nggak usah malu. Yang penting itu ikhlas berapa aja nggak masalah. 10.000 pun nggak apa-apa. Ya. Baby Baby Kitty minta nomornya, saya ulang lagi. Baby Kitty nomornya adalah nomor rekeningnya 401 tambah 3000 tambah 171 tambah 73. Bank Tabungan Negara atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia, diberi kode terakhirnya 333. Oke, jelas? Ya 333 ya. Itu tadi ujungnya 700 belakangnya. Ya nggak apa-apa Bang. Bukti TP-nya bisa Anda ke Zulkifli Mabas, di sana ada nomornya Bang Juma. Bisa juga ke Handis Lebes Channel, di situ ada nomor aku. Anda saya juga bisa. Karena nomornya Pak Desugi nggak ada di sana, jangan nggak usah dikunjungi dulu untuk sementara. Masya Allah. Jadi di sana juga Sugi Kristologi official ya, Pak De? Enggak live saya. Enggak live. Oh ya. Jadi itu aja, nanti kalau sudah TP bisa mengambil atau melihat nomor saya di sana nanti di. Tapi nomor rekening MMCI ada di situ, dilihat aja di video-video live saya itu kan ada deskripsi itu. Jangan ditonton. Itu video lama, nggak usah basi, udah itu video lama. Ini ada nomor rekening MMCI Bank BTN nih, ada nih. Nomor HP saya ada juga di situ. Lihat aja di video-video saya yang live ya. Di Sugi Kristologi itu ada. Nomor HP saya 081 tambah 2877 tambah 43 kali tambah 99. Oke, saya ulang. 081 tambah 2877 tambah 43 kali tambah 99. Oke. Hasil oleh. Apa sih itu? Itu nomor aku. Kurang nenen guru dah, kurang nenen. Oh iya. Tuh udah diketik tuh sama siapa tuh?
Udah diketik. Ya, saudara-saudara yang mau HP saya ada di deskripsi video live saya. Di situ juga ada nomor rekening MMCI. Ada juga nomor HP-nya Bang Riko yang ingin mesen cemilan dari Bang Riko Mualaf dari Bangka Belitung. Ada juga nomornya di situ. Silakan diambil. Ya, ini host Akhi Sadli, kalau ada Ustadz Ali di bawah naikin aja ya. Siap. Izin Gurunda ya. Ada lagi. Iya, Dek. Ada yang lagi minta nomor rekening di bawahnya, ada yang minta. Apa nih, kuda lapar nih? Sekali-sekali dong. Ya. Sekali-sekali dong Bunda Rama dong ngasih nomor Bunda Rama coba. Assalamualaikum Ustadz Ali dari sekte mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Disugi, Bang Handi dan semua Alkores, Bunda Rahma. Siap Stazi. Pak Ustadz, ini berhubung soal membantu saudara kita garis hijau. Masya Allah. Siap. Apa tadi yang dibilangin ke aku? Fadol diulang aja lagi aja di sini. Siap. Masya Allah, saudara-saudara Muslim yang Allah muliakan, bahwa salah satu tanda keimanan kita adalah ketika hati kita bergetar dan ketika kita juga merasa apa yang sedang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina. Dan Masya Allah. Di PL aja, di PL. Nggak boleh. Di PL aja. Palestina boleh, nggak boleh disebut? Iya, nggak boleh, di PL aja. Oh, di PL. PL aja. PL atau Al-Quds ya, Al-Quds, Al-Aqsa. Dan alhamdulillah sudah ada arahan dari Abangda Gurunda Zuma bahwa kita akan melakukan sebuah program membawa langsung nama komunitas dan semua netizen yang mendukung perjuangan mujahidin dakwah kristologi, dan insya Allah dengan wadah api kita akan membawa bantuan dari para netizen dan para donatur, para muhsinin dan saudara-saudara muslim yang merasakan perjuangan Palestina, perjuangan PL bukan hanya perjuangan yang sedang mereka lakukan sendiri, tetapi bagian dari perjuangan kita semua, karena Al-Aqsa, Al-Quds adalah milik umat Islam. Dan insya Allah melalui kerjasama dengan Lembaga Kemanusiaan Peduli Aqsa akan bersinergi dengan API, dan insya Allah nama API akan langsung berkibar dalam implementasi program bantuan langsung live di Gaza. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi insya Allah kita juga bisa live streaming di komal-komal kita di beberapa waktu ke depan. Apakah kita undang Syekh dari Gaza untuk menjelaskan dan live langsung dari kondisi yang sedang mereka alami di sana bersama Bang Zuma dan teman-teman semua. Amin, insya Allah. Boleh, tapi ntar saya nggak telepon dulu ya, Bang Handi ya. Lanjut tuh. Ya, saya mau umumkan dulu ya. Izin ya, Ustadz Ali. Dari saudara kita yang ada di Palu, Sulawesi Tengah, atas nama Dr. Husaimah Rahman, 500.033 loh, 333 rupiah. Terima kasih Dr. Rahman Husaimah yang ada di Palu, sehat selalu. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan para muslim. Iya. Ini sekalian kangen Pak Dokter. Sekalian ini dari anak-anaknya Paduka yang anak yang besar, anak gedenya. Ada titip 2 juta juga baru-baru. Masya Allah. Alhamdulillah. Keluarga ini. Keluarga sayang PL. Saya lagi satu lagi nih. Dari Mas Rijal 1 juta rupiah. Terima kasih. Barakallah. Masya Allah, jazakallah khairan. Satu lagi, mana lagi nih? Ada kebanyakan ini saya nih, maaf nih. Satu lagi nih. Sebentar, saya baca dulu. Dari siapa namanya nih? Taruh dulu, saya save dulu. Belum save namanya nih. Tunggu dulu. Saya belum save namanya. Tunggu. Nih, ada nih. Oh, kok namanya CC doang? Oke, tanpa nama pengirim Nabila Balkis 100.000, sorry, 100.000. Alhamdulillah. Ada lagi nih. Masya Allah. Ada lagi nih, sebentar. Ada lagi nih dari pengirim, siapa nama pengirim nih? Terlalu Trisna Handayani
1 juta rupiah. Terima kasih Bu Trisna Handayani. Allahu Akbar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih, semoga berkah. Amin. Ada lagi nih. Kalau Andi Slebes tuh yang alhamdulillah ada lagi nih. Tunggu ya. Dari siapa ya? Dompet Anak Bangsa. Kok GoPay? Aduh, mana ya? 22.500 rupiah. Masuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Sugi transfer berapa aman itu? Ada yang terakhir nih. Nggak perlu saya apa ya? Saya umumkan. Ada lagi nih, biaya admin 100. Pak Ismail 100.000 rupiah. Makasih Pak Ismail. Banyak banget nih, tunggu. Banyak banget nih, tunggu. Kalau ada yang saya sebut double tolong dikoreksi ya. Dari ya Pak Ismail udah tadi. Boleh udah ya. Oke. Tapi gini ya, saudaraku sekalian, berapapun saya dapat gift malam ini, saya sumbangkan untuk Palestina. Wih, PL. Allah. Yo, ayo nyumbang untuk Palestina, yuk. PL. Dapatnya. Iya, PL. Berapapun dapatnya, ayo. Kalau perlu 30.000 koin untuk Palestina semua. 10 juta insya Allah, amin. Amin. Ya Ikhwan ya, ini ngingatin lagi roti besi itu harganya 134,32 miliar. Ayo semangat, fastabiqul khairat. Jadi ayo banyak yang mampunya nyumbang pakai koin, ayo. Iya. Kita sumbangkan malam ini untuk Palestina. Tadi banyak di bawah komen gimana caranya bisa ikut ke GZ ya, atau bisa berjuang langsung di PL. Teman-teman, jawaban dari para pejuang di sana adalah yang mereka butuhkan adalah doa dan kontribusi kita untuk membantu finansial perjuangan mereka. Kalau kita datang ke sana terkendala bahasa, terkendala berbagai macam strategi yang sedang mereka atur, itu malah menjadi beban bagi mereka. Jadi peran kita yang sangat urgen sekarang adalah doa dan infak kita. Nggak butuh kita ke sana, bahkan mereka lebih dari cukup apa yang telah mereka persiapkan dari diri mereka. Jangan sampai kita datang ke sana malah jadi beban nantinya. Betul. Izin Ustaz, ada lagi nih Ustaz, izin. Dari Ibu Nurdiana 300.000 rupiah. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih. Ayo terus lanjut. Ya sampai 10.000 koin untuk Palestina semua. Ayo. Ada lagi minta nomor rekening dari Bandung. Ya dulu waktu saya nyari donasi untuk Ustaz Tata itu lewat koin tuh. Alhamdulillah terkumpul banyak juga itu. Hampir berapa itu ya? 5 juta satu malam itu. Kan ribet juga kalau Julius yang ikut ke sana malah dikirain nanti mata-mata. Barakallah, keren, Masya Allah, Subhanallah. Mata-mata musuh Julius ini. Untuk Palestina, gift malam ini. Khusus saya ya, yang lainnya terserah. Ini khusus saya, tapi kalau yang lainnya mau ikut, monggo. Ntar, gimana yang lainnya mau ikut? Samain aja. Iya. Semua gift yang kita dapatkan, insya Allah kita jadikan infak lillahi ta'ala untuk PL. Di akun ini lah, ini akun baru soalnya nggak apa-apa. Biar gampang juga kan semua yang di akun ini. Ya, update PL-nya itu. Pasukan Teletubbies sama roti besinya udah standby di luar perbatasan Genset. Genset ada lagi Utara. nih. Ada lagi Bang Arya 300.000 rupiah. Mas, terima kasih Bang Arya. Bang Andi kalau dikirim ke situ malah nyusahinnya. Nggak cocok makan, yang ada mencret-mencret. Ntar dulu, saya baca lagi nih, ada lagi nih. Aduh. Ini jangan telepon dulu dong. Kalau Dinda Ali pakai logo api ini, Syiah pasti muntah darah semua kurang. Ntar dulu, saya baca lagi nih. Saya baca lagi nih, ntar dulu. Allahu Akbar. Ini minta dibacain nih, masih banyak nih. Iya silakan Bang Andi, silakan. Salma Librianija 100.000 rupiah, terima kasih. Masya Allah, barakallah. Ntar dulu menunggu dari Bandung nih, tunggu ya. Ada lagi nih. Siapa nih? Kalau dari BCA harus di-save namanya dulu. Ini 300.000 rupiah belum ada namanya. Saya lihat namanya dulu ya. Harus saya save dulu nomornya.
Dari Apakna Ajib 300.000 rupiah. Terima kasih. Ini banyak banget nih Banyuma nih. Iya, Bayar. besok cetak rekening koran. Per hari kita cetak rekening koran. Untuk kita umumkan hari ini pencapaiannya berapa gitu. Nanti di akhir hari ke-7 udah total. Nanti kita serahkan ke saudara-saudara kita dari Lembaga Peduli Aqsa. Oke, ada lagi. Oke, Pak iya. Amirullah 50.000 rupiah. Mas, terima kasih. Masya Allah. Ada lagi. Jangan disebut, gue ada minta Abangda, jangan disebut. Bang Andi, Abangda, saya izin turun, Ya, saya ya. naik dalam 1 menit ya. Oh iya, iya. Siap. Iya, ini kan Terima kasih. pasti. Masya Allah 2.400. Subhanallah. Ayo terus lanjut Ada lagi nih. untuk Palestina. Muhammad Saiful Bahri 200.000 rupiah. Masya Allah. Ayo yang mampunya pakai koin 1 mawar pun tidak apa-apa. Iya, Nyampe ke betul. Palestina. Yuk. Silakan. Ada lagi Muhammad Ilyas 50.000 rupiah. Nggak apa-apa bang, disebut aja. Yang penting ikhlas bang. Lanjut lagi. Ada lagi nih baru masuk foto. Kalau ada lagu dari ini nilainya berapa ini? 200.000 tanpa nama. Tapi saya beri nama dulu bentar. 200.000 dari Muksin 1988. Ada lagi. Wih, banyak banget nih. Capek saya nih, bukan capek. Takutnya kebaca double. Ini lagi nih. 50.000 rupiah tanpa nama. Ada lagi Bang Handi katanya berapa nih? Tunggu ya. Wih, sini dari 1 juta dari transfer namanya nggak? Siapa ya? Kok nggak ada namanya ya? Aduh, tunggu, saya save dulu namanya biar kelihatan. 1 juta rupiah dari Budi Sutiono. Makasih Pak Budi. Berentetan nih. Gue jadi ngetop dong, banyak yang hubungin gue. Coba nih. Udah tadi ya. Oke. Oh, ada lagi. Ini bundaku dari Bandung nih. Yang sering bantu Andi Selebes juga nih dari Bandung. Bunda Rani yang sering kasih super chat, super thank you. 2 juta rupiah dari Bunda Rani Bandung. Alhamdulillah. Matur nuwun Bunda. Masya Allah. Subhanallah. Wah 3.900. Saya tembus 10.000. Kalau bisa. Nanti kalau udah tembus 10.000, tembus 30.000. Semuanya untuk Palestina. Ya. Tidak serupiah pun akan saya makan. No. Jangan semuanya vulgar, untuk Pak. Palestina. Masya Allah. Dari Bapak Sunarto 250.000 rupiah. Terima kasih Pak Sunarto. Ada lagi nih terakhir nih. Allahu Akbar. Ada lagi baru-baru masuk nih. Dari Puspo Adi Kuncoro 1 juta rupiah. Terima kasih. Alhamdulillah. Aisyah Adli, Ustadz Ali. Udah di bawah lagi. Dari Andi Ardiansyah 500.000 rupiah. Terima kasih Pak Andi Ardiansyah. Udah. Wow, sudah pakai logo api. Pakai logo api. Pakai logo api. Masya Allah. Ustaz. Lapor Abang Dazuma, ini logo emas sudah berkibar. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ini ada yang kejang-kejang ini. Allah, Masya Allah. Subhanallah, saya jadi merinding ini. Semakin kompak, semakin ngeri benar-benar api. Masya Allah. Karena kita membentuk yayasan ini bukan untuk saing-saingan, tapi untuk merangkul seluruh umat Islam. Iya, barusan dari teman kita, ada dari Andi Ariansa, udah diumumkan tadi ya. Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar. Ayo semangat Laskar Api, mana koinmu? Ayo.
Untuk Palestina, Laskar Api, jangan mau ketinggalan. Sudah 4.500. Ayo terus, insya Allah. Masya Allah. Untuk sementara belum ada yang baru. Silakan. Saya nggak akan Kalau perlu bosan-bosan. singa keluar untuk Palestina, singa keluar. Disebut-sebut lagi Pak De. Halo, ya Allah, lupa terus ya Allah ya Rabbi. Ini lagi nih dari ini ada nggak bener nih. Dari saya bacain ya. Muhammad Sadli 200.000 rupiah. Wih, hostnya mantap juga nih, Adik Sadli Banyuma. Masya Allah. Barakallahu fikum. Itu Bang Andi. Banyak yang nanya di bawah, apa nggak bisa ditempel di stiker nomor rekening donasi program ini? Kayaknya nggak cukup kalau untuk ditulis itu. Share itu aja, share aja itu. Share picture. Bang Zuma itu di share picture aja. Wan Abi ada yang mau syahadat tuh Bang. Biarin dulu nggak apa-apa, kan masih ada teman yang mewakili di sana. Monitor. Kalau bisa orang itu suruh ke sini deh, yang mau syahadat di sana bawa ke sini aja. Yang MMECI itu yang sudah berjalan. Iya, dipakai share screen aja gambarnya. Jadi kalau tulis nggak mungkin muat, pakai share screen picture aja. Iya, Bang Hadi kan itu besar. Saya ini belum bisa open cam yang akun ketiga ini. Tolong di follow teman-teman ya. Akun saya dua-duanya sudah rungkat. Saya mau masuk ke room satu lagi nge-skip pakai akun satu lagi. Oke. Angga Ahmad Patoni tadi sudah diumumkan Bang Handi. Siapa? Angga Ahmad Patoni sudah. Belum. Iya, beliau 150 juta ribu. Masya Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Makasih Bang Patoni. Siapa nama lengkapnya? Ada salam Banyuma Angga Ahmad dari Patoni. Banyuma, ada salam dari Dokter Rahma. Dokter Rahman lagi. Husaimah Rahman dari Palu tadi 500.000 rupiah. Oh iya, Masya Allah, barakallah. Saya izin ya untuk naik 2 akun ke Komal yang lain ya. Nge-skip untuk Palestina. Boleh. Masya Allah, Pak Desugi luar biasa memang. Ayo teman-teman, ini baru awal kita mulai malam ini ya. Ini 1 pekan ke depan, ini kita umumkan di sela-sela diskusi lintas agama. Kenapa kita nggak mengumumkan secara vulgar? Ini karena aturannya memang nggak boleh. Karena kalau vulgar itu pasti terkena masalah, baik di room ini maupun di YouTube kami. Gitu ya, kira-kira begitu. Jadi diperhalus, misalnya bambu runcing modern. Nah itu Anda paham lah. Hamba Allah. Bang Handi. Ya. Bang Suselbar. Iya. Hamba Allah 200.000. Masya Allah. 250.000. Rioji. Hamba Allah, ya Allah ya Karim. Ya Karim. Masya Allah. Iya, lanjut. Bang Joma katanya Ada yang komen. mohon dibaca WA-nya dari Paduka yang ngomong. Oh, baik. Ada yang komen katanya bikin stiker. Maaf guys, nggak bisa buat stiker, dilarang sama TikTok. Nomor rekening dan tulisan seperti itu. Pakai share screen aja, pakai share screen. Jadi lu screenshot dari handphone, terus jadikan share screen. Ya. Tapi saya nggak simpan efek itu, apa? Enggak. Bang Handi, Chat. tolong sampaikan. Oke, ini besok Senin ya Bang Handi ya? Ya. Dari Paduka. Ayo tebak. Tebak dulu. 150 juta. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Pio Hadi Saputro 30.000 rupiah. Terima kasih. Lala, Masya Allah. Masya Allah Paduka. Haji Tony 20 juta rupiah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Wih, udah ratusan ya.
Insyaallah. Bunda. Jadi nih beli roti besi, Ikhwan. Coba Bunda Rama sekali-kali ngomong dong, sebutin nomor rekeningnya Bunda. Mana nomornya mana? Nggak dicatat dari tadi. Gimana sih bendahara api ini? Masya Allah sudah 5.600, lanjut terus. Apa itu 5.600? Apa itu 5.600? Apaan sih? 5.600 untuk PL. Di tempat Bang Abi lagi berjalan baru 315. Netizen kirainnya korban dari sana udah sampai 5.600 yang tewas. Tapi itu di sana juga banyak Kristen loh Iya Bu, jangan nggak usah disebutin itu Bu. Jadi begini Bunda Rama ini adalah banyak di sana tapi tiap hari diludahin sama aja. Bunda Rama ini adalah bendahara apologet Islam Indonesia loh. Bunda Rama ini bendahara beliau. Maksud kenapa mereka tidak menggalang dana juga ya? Kenapa Bunda Rama dipilih menjadi bendahara? Karena kalau dipilih jadi ketua, Bunda Rama menolak, artinya ya bendahara. Karena bendahara ada duanya pada waktu itu, Bang Handi. Bukan begitu, Bunda. Di bawah ada yang mengheboh ya, yel-yelnya ya. Selamat bergabung Ustadz Ali. Laskar Api, ayo selamat bergabung Ustadz Ali. Goyangkan panggungnya si A. Allahu Akbar. Masya Allah. Iya, gimana? Jadi sudah kita tentukan ya peraturannya, setiap ada apologet atau debaters yang mau naik di komalnya sahabat Bang Zuma harus menggunakan profil yang menggunakan logo API seperti itu ya. Iya, betul. Verified. Iya. Verifiednya gitu, Dinda. Ini loh, Oten ragu naik kalau kita pakai itu. Mereka takut naik Oten. Gak apa-apa, Bu. Kita kan gak butuh mereka, dia yang butuh kita. Masya Allah, teman-teman di bawah, aduh. Ada lagi nih, aduh. Tunggu ya, saya baca dulu ya. Dari Sopo yo, jenengnya Sopo Mardison, 100.000 rupiah. Terima kasih Pak Mardison. Kristen penyumbang, oh mantap. CB, ini si CB ini WA gue nomornya berapa? Ih nggak bener lu. Ya deh gue kasih lu. CB lu mau transfer berapa lu? Enggak, saya mau bikin jadi stiker Bang Ali. Nih, nanti dia kasih foto di share screen langsung. Oke, saya kasih. Masya Allah. Luar biasa. Hidup Palestina. Baru kita sampaikan. Masya Allah. Masya Allah. Yes. Masya Allah. Mari kibarkan bendera kemenangan buat saudara kita yang ada di sana. Bentar tuh teritung. Apa enggak lemes untuk kalian teritung? Masya Allah. Ya, telah masuk juga dari Pak Amir. Kaget Aisugi. Kaget dia. Oh iya. Ya, telah masuk dari Pak Amir juga sebesar 1.500.000 ke rekening MMCI. Jazakallah khair Pak Amirku. Masya Allah. Jadi beli roti besi ini, roti besi nembak Sri Kaya. Kok terpental saya ya? Bukan kaget lihat singa, Akhi. Gara-gara singa. Iya. Singa masuk goyang satu di bawah tadi ada singa tuh. Ayo untuk PL ayo untuk PL malam ini untuk PL khusus malam ini. Monggo. Kirim singa Bang. Kirim singa. Tempatnya Bang Wanabi sudah 2.000. Burunda nggak teriak-teriak langsung ini ya. Pak Sugi teriak-teriak kasihan. Ya, itu pemancing itu.
Ayo semangat. Oh iya, kita ada lagu Mars Api, nanti mungkin hostnya yang bisa ini di grup ya aja nanti, grup atau di Instagram, di Telegram. Iya. Jadi ada sahabat Bang Zuma yang mengirimkan lagu, dia buatkan lagu untuk para apologit kita, ya, untuk Api. Atau mau saya putarkan dulu di sini gimana? Boleh. Bang Andi udah dikirim sama Cebi. Iya, udah kirim ke Sadli. Lu buka, Li. Boleh ya dikirim, diperdengarkan lagunya di sini ya, boleh ya? Mantap. Apa enggak? Tunggu Gurunda, dia nadanya bikin sendiri atau ngambil orang? Bikin sendiri. Bikin sendiri, Aman. Bang, jadi nggak copyright. Hah? Tetap aja kalau musik itu. Kalau live di YouTube tetap musik kena. Banyak banget netizen yang nanya ini tuh rekening donasinya. Mbak Z itu orang ini mau di share screen Ustaz Ali. Sadi, lu bisa share screen kan? Gak bisa Bang, nggak ngerti aku Bang. Kores aja, Kores, gua kirim ke Kores. Kores aja. Apa tuh? Mana nih? Nomor Masya Allah. Kirim ke lu. Akbar. Oke. Nah ini Res, lu kirim ke lu tuh. Masya Allah. Dep, aku open cam ya. Ya. Geser gua. Share picture Bang, apa open cam? Digeser punya gua ke Kores yang naik, yang gedein. Wih. Keren, Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Ini mah apa ya namanya? Koin sambutan ini namanya. Kita deklarasi ya. Koin yang kita dapatkan malam ini, Mata Ali akan sumbangkan untuk Palestina seluruhnya. Allahu Akbar, Masya Allah. Apa sih? Pakai share picture, jangan pakai kayak Pak gitu. Mahdin, Apa? Mahdin 100.000 rupiah. Pak Mahdin, terima kasih Pak Mahdin. Aduh, Mak. Oh, share picture. Di mana? Saudara kita, Masya Allah. Ya lu taruh foto itu jadi lu punya ini background. Green screen. Iya, green screen. Ini nomornya nggak dipakai di TikTok, Bre. Kirim lah ke yang itu. Enggak, ini yang buat TikTok nggak ada WhatsApp-nya. Oh alah. Bang Andi masa nggak bisa share screen? Nggak bisa gua. Sama aja, kan bisa juga di open cam Kores dengan cara di videokan sama juga, nggak masalah sih. Tahu si Julius nih, rusuh. Ya udah. Ribet banget ini. Amat sih. Nah, itu oten-oten tuh banyak Kristen di sana juga. Kenapa kalian nggak nyumbang? Udahlah Bunda Rama, mereka ini pelit-pelit, udah. Nih. Roti bakar, Paus. Masya Allah. Bunda Rama kembali seperti biasa. Mundur dikit. Oke. Bahagia Bang Kores, bahagia Masya Allah. Jangan goyang. Wah, roti bakar, Paus. Masya Allah. Masya Allah. Sudah? Ini atas nama MMJ kan ya? Iya, betul. Makasih. Ayo malam ini, khusus malam ini untuk Roti PL. bakar, terima kasih. Terima kasih. Masya Allah. 8.000, subhanallah. Allahu Akbar. Untuk saudara-saudara kita ya, yang di sebelah 2.100. Masya Allah. Masya Allah. Barakallah. Tunggu ya Ivan ya, pegel tangan. Pakai tripod dong. Ini udah cukup. Roti Ya, bakar siapa sih? Bukan yang itu ya? roti bakar itu ya roti bakar. Haji ya? Tenang aja, nggak usah mereka nggak mau dipopulerkan namanya. Hamba Allah. Hamba Allah aja. Allah. Penasaran aku siapa. Bunda Rahmat jangan bilang-bilang kalau itu saya Bang Bunda ya. Cukup kita berdua. Ya Allah. Nanti Pak roti bakar nanti saya WA ya. Kan nomorku udah ada nih. Nanti saya WA Bang. Biar Bunda Rahmat nggak tahu. Kita WA-WAan aja berdua. Rahasia. Rahasia berdua. Ini akan lebih salah itu noreknya katanya. Loh, Ini- kok bisa salah? Nggak salah lah. Bener kan? Ini akan lebih menggelora lagi kalau Bang Oh Zuma iya, melakukan lelang. Itu satunya double itu. 17173. Lelang ini Bang Dazuma, lelang apakah Al-Quran yang sering Bang Dazuma baca kepada netizen kita.
Salah itu satunya cuma satu. Betul. 171 Dan hasil lelangnya kita langsung serahkan untuk program ini. Itu besok ya. Si Cebi juga Mungkin bisa salah. kita coba Satunya besok. 2. Bisa besok. Satunya Ayo dong, satu, kirim lagi Cep. dong. Ulang lagi, Cep. Langsung ke Kores aja nomornya. Kurangi nomornya, kurangi satunya 17173, bukan 171 173. Begitu. Oh, ini udah masuk juga dari Akhi Andi ya, sebesar 50.000 333. Alhamdulillah. Jadi beli roti besi. Ada foto Bang Dazuma yang gagah sekali pakai shawl Palestina itu. Oh ya, dari aku gitu, Talali. Kita dilelang sama Bang Dazuma itu, masya Allah, ke netizen kita. Masih ada nggak yang simpan filenya itu ya? Siapa yang simpan kemarin file? Iya benar. Mantap malam ini kita lelang cincin batu aki yang dipakai Pak Desugi itu juga dari Bang Juma. Yang warna merah ya? Yang warna merah. Nangis dia nangis. Atau peci legendaris Pak Desugi yang nggak pernah dibuka itu. Itu yang nggak pernah dicuci. Itu sebenarnya waktu saya gerbak rumahnya Bang Juma sama Pak Desugi begitu ya. Sebenarnya sih itu tidak diizinkan, tapi karena orang tua yang ngambil ya terpaksa dikasih aja gitu. Agak maksa gitu ya? Agak maksa dikit. Nah makanya mau dilelang ulang. Lelang ulang. Itu batu aki yang warna merah di tangan itu kan nggak ikhlas yang punya ngasihnya itu, ambil doang. Masih ada di tangan nih, nggak lepas-lepas. Nih udah nih, ini yang bener Ikhwan. Nah itu benar. Silahkan di screenshot ya, teman-teman. Ya, Masya Allah. Jadi kalau ingin memiliki batu aki warna merah dari Bang Juma ke Pak Desugi, pembayaran atau nilai tertinggi lelang malam hari ini gitu ya. Itu diberikan berikut di mana cincin itu melekat, gitu ya. Jarinya. Coba Pak Desugi open cam, nampakkan dulu cincinnya Bang Zuma. Ya jadi dilelang, gitu ya Bang Ade, dilelang sama jari-jarinya Ikhwan. Saya nggak ngomong gitu ya, loh. Masya Allah, indah sekali itu. Itu batu apa itu? Waduh, tuh. Bayangin Ikhwan. Ruby. Saya coba tadi mengatakan bahwa dilelang bersama di mana cincin itu melekat. Saya nggak ngomong jari-jarinya loh ya. Gimana Pak Desugi siap melepas nggak? Jika ada yang ingin menawar untuk uang donasi Palestina. Nggak bisa. Ini ikatan batin dunia akhirat sama Bang Juma ini. Woi, aku di report nih. Wah, parah. Ya tutup. Turun dulu, rest, turun dulu. Ya makanya jangan terlalu lama dipajang, Bang. Makasih Pak Duka. Mantap itu antusiasme Masya Allah Musinin di bawah meronta-ronta baru lihat Pak Desugi yang nampakkan cincin. Apalagi kalau Abang Dazuma yang open cam nampakkan cincin ini sekarang. Wah itu udah nggak apa nih. Saya lagi di gunung. Lagi di gunung, Dek, saya cincinnya di rumah. Dari Bapak Erwin 100.000 rupiah. Terima kasih Bapak Erwin. Masya Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Semoga apa ya aku bilang, semoga Allah. Oh ya, ini juga alhamdulillah udah masuk ya dari Akhi Auto Gajian Api, akun TikToknya sebesar 50.333. Alhamdulillah. Masya Allah. Itu nama rekeningnya memang MMECI atau singkatan atau memang kepanjangan nanti namanya? Makassar Mualaf Center ini. Kepanjangan berarti. Buka lagi Kores. Udah. Jadi teman-teman semuanya gitu ya. Jadi 1 pekan ke depan malam ini kita buka.
untuk donasi berbagi buat saudara-saudara kita yang mengalami musibah, yang mengalami cobaan di PL di sana. Informasi terakhir terupdate bahwa langit PL masih berwarna merah. Semoga saja doa yang kita kirim gitu ya, yang warna merah itu, doa kita bisa mendinginkan suasana hati saudara-saudara kita yang ada di sana. Itu intinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang nggak mampu kirim doa ya teman-teman. Ayo saudaraku, jangan berhenti koinnya. Kita kejar terus koinnya, jangan berhenti untuk PL. Iya. Di sini ada Habib kita rupanya ya. Akibat daripada logo kita hampir mirip semua, nggak tahu. Utamanya aku nggak tahu kalau ada Habib Said di tengah-tengah kita dari tadi. Ini Julius anak durhaka ini, bikin beda sendiri ini Julius. Allahu Akbar. Habib, assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam Bang. Masya Allah. Masya Allah. Iya. Yang nyumbang Bang, Masya Allah. Iya. Donasi antum sudah kami terima, Masya Allah. Masya Allah, Bang Indra. Terima kasih Bang Indra, Masya Allah. Bang Indra keren, woy. Ya udah masuk lagi dari hamba Allah. Hamba Allah sebesar 500.333. Alhamdulillah. Jadi total malam hari ini ya, total malam hari ini sudah kurang lebih 90 juta. Serius? Kurang lebih kurang lebih lah. Lebih itu Bang Andi loh. Kurang lebih 90 juta. Insyaallah. Beli roti Pak Amir tadi udah ini ya, Pak Amir ya? Udah. Udah diumumkan Pak Amir. Udah. Oh, tadi ya apa udah. aku? Ya alhamdulillah. Pak Amir api juga, euy. Alhamdulillah. Masya Allah, keren. Amir Ya. Li. Oh, Iya. Amir Li. Pak Amir Li itu udah 2 kali ke rumahku loh. Iya, pendiam. Pendiam Ajak dia. bercanda Bang Andi. Dibakar, Masya Allah,